Kalau Tuhan bisa, kenapa kok sekarang antum membatasi kemampuan jawab. Tuhan? Dan Nah, kita tidak justru diceritakan bukan kan? gini, Oh saja Kristen gara-gara Justru kedatangan Tuhan. Ya. Ya, gantian Bang. Saya udah tangkep Bang isinya Bang. Jadi bukan saya yang membatasi kuasa Tuhan. Nah, kalau Abang bilang bahwa Tuhan tidak bisa menampakkan diri dalam bentuk apapun, terbalik Abang yang membatasi kuasa Tuhan. Lah, dalam iman kami kan sudah kelihatan bahwa dia datang menyerupai manusia. Kami tidak membatasi kuasa Tuhan. Terbalik nih Bang, jangan dibalik-balik Bang. Ya kan, bahkan di sana pun yang didahulu pernah menampakkan diri dalam tiang awan. Ini kan masalah eksistensinya berbicara temporer atau sementara atau bagaimana. Yang ini yang harus kita pahami. Nah, itu yang saya mau jawab sebenarnya, bahwa kenapa sih Allah kalau dia datang mau dalam bentuk apapun, kenapa dia nggak bisa? Kalau dia nggak bisa, berarti kita yang membatasi kuasa dia. Masalahnya dia mau nggak dia menampakkan diri, menunjukkan jati dirinya gitu loh. Sebelum melebar, gua tanya dulu ke lu Kenjo. Tiang awan ini bentuknya seperti apa? Secara eksplisit, secara nyata kan gue nggak tahu juga. Nah kan, tanya gue juga percaya nggak lu bahwa awan punya tiang? Percaya nggak lu kalau awan punya tiang? Nah, kita harus pemahamin dulu tiang awan itu seperti apa. Yang gue tahu dia pernah menampakkan diri dalam tiang awan, menampakkan diri dalam. Lu percaya kalau awan ada tiangnya? Lu percaya kalau awan ada tiangnya? Iya, yang awan tiang itu kan bukan maksudnya tiang itu awan itu ada tiang rumah kayak tiang begitu. Nah makanya awan ini kan bukan zat padat, zat cair. Jadi mana mungkin bisa disanggah? Bukan, ini kan bahasa tiang awan, tiang api ini bukan kayak kita bilang tiang rumah gitu loh. Nah, kita harus mengerti dalam yang namanya tiang, menurut pemahaman orang Indonesia itu tiang itu penyangga itu tiang itu. Oke. Nah, sekarang kalau menurut Abang, anak kucing menurut bangsa Yahudi sama anak kucing menurut bahasa Indonesia apa? Nah, jangan kita samakan budaya. Ya tetap sama anak kucing, sama tetap ayat kucing. Menurut orang Inggris itu anak kucing, menurut orang Indonesia ayat itu anak kucing, cuman bahasanya aja yang beda, tapi bendanya sama, anak kucing. Menurut bangsa Yahudi anak kucing ya kucing Bang. Makanya kita harus pahamin dulu budaya. Ya tetap anak kucing dia. Gimana sih lu? Kalau kita bilang anak kucing, kalau menurut orang Indonesia anak kucing itu sapi gitu. Kalau kita bilang anak kucingnya nyamuk. Gini. Guna gini. Udah sama itu anak kucing. Menurut kita emaknya beranak punya anak kucing. Kalau menurut bangsa Yahudi anak kucing ya kucing sama kayak Yesus, dia itu anak Maria. Sama Yesus itu anak Maria, sama anak Allah. Jadi anak Maria. Masa Allah beranak? Gimana sih lu? Bentar dulu. Parah lu. Ayo rokok habis. Kang anak kucing itu kucing itu juga. Iya, menurut bangsa Yahudi makanya mainnya jauh. Jadi anak kucing itu ada gini. Kang Chan, nanti malam kalau Bang Jeki datang, lu tanya dia, menurut bangsa Yahudi, anak kucing itu kucingnya sendiri ya, anak beranak, kucing beranak, atau kucing itu sendiri. Gue pengen lihat lu bahasa dia. Ayo. Berarti gini, ada ya udah berarti ada orang. Ayo. Ya udah, berarti ada orang berpikiran anak kucing itu bukan kucing gitu. Karena hanya Yahudi yang meyakini anak kucing itu masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda. Lu jangan samain bahasa kita Indonesia sama orang sono. Nggak bisa lu langsung main reject semua ke sini, nggak bisa. Jangan. Ya berarti coba saya tanya, selain Yahudi siapa sih yang mengatakan anak kucing itu bukan kucing? Melanjut setiap awan dulu kan. Kita kan kalau setiap awan lah larinya kok malah ke anak kucing, malah bikin bingung orang kalau Kenjo. Gini. Nah, lu bilang anak kunci beranak dong kalau gitu. Nggak bisa begitu, Bos. Ya dia kunci tetap. Jadi menurut si Kenjo itu mungkin kayak gini pengennya, anak tangga dia akan menjadi anak, tidak akan menjadi bapak tangga, selamanya akan menjadi anak tangga. Jangan bahasa-bahasa gitu. Kamu ngartikan masing-masing budaya itu punya pemahaman. Udah, gua peringat beban otak lu, beban pikiran lu, gua peringat di situ. Anak tangga tidak akan menjadi bapak tangga. Nah, anak kunci nggak mungkin kuncinya beranak.
Pahamin dulu. Kalau anak manusia selamanya akan tetap anak manusia, sama kayak Yesus anak Gua manusia. sepakat sama lu. Anak manusia. Iya benar, gua sepakat. Tapi kalau menurut bangsa Yahudi, anak manusia itu adalah Allah. Menurut Mana ada Yahudi ngomongin anak Allah? Ngadi-ngadi kau. bukan ngadi-ngadi. anak Ente minta manusia diomelin Bunda Rahma ini mah. Kamu minta diomelin Bunda Rahma ini. Bunda Rahma main kan? Ya, ini kan gini Bang, kita kan bagi pengetahuan. Sebenarnya gini loh. Masalah mau percaya nggak percaya ya kan masing-masing punya apa. Gini loh, Kristen kan ini, lanjut Bunda. Bunda Angon. Dengar dulu lah, Bang Ken, saya dengar dulu. Kristen ini, aku tengok Kristen Lanjut, ini ya. Bunda. Setelah Saya kita udah bertahun-tahun berhenti. diskusi Ya, saya sama udah Kristen. Tuhannya Ada suara Oten anak ini kecil, jangan. kayak Tuhan, kayak Tuhan ini loh, Tuhan buatan gitu loh. Ibaratnya sebuah robot nih, didesain nih robot nih, didesain, diprogram, terus robot ini dinamakan Tuhan. Nah, Tuhan ini diprogram sesuai keinginan manusia. Ditanamkanlah program-program, disetting sedemikian rupa supaya bisa mengikuti keinginan manusia gitu loh. Misalnya di Kenzo kan, dia yang mengatur. Jadi robot ini yang dinamakan Tuhan ini ditanamkan chips di dalam kepala robot ini, yang chips ini sudah diprogram kan, disesuaikan dengan keinginan manusia. Misalnya bapak-bapak gereja, doktrin-doktrin. Kemudian itu ditanam tuh di kepala robot ini. Nah, kemudian tinggal dia pegang remote control. Dia mau ngapain nih Tuhan robot ini. Dia kemudian misalnya dia kalau kita diskusikan dia ngatur, Tuhan saya begini, itu kedagingannya, itu begini begitu. Itu kan dia itu lagi posisi kemanusiaannya. Ini tuh posisi ilahinya. Nah, dia ngatur Tuhannya nih Oten. Gitu ya. Jadi Tuhannya Oten itu Tuhan buatan, semacam robot yang dia kendalikan semau dia. Makanya kayak Kenzo ini kan, semua yang disampaikan itu sesuai dengan narasi dia sendiri, sesuai isi kepala dia sendiri, bukan berdasarkan dalil-dalil yang ada di Bible-nya. Iyalah Kenjo, cobalah kita belajar jujur, Kenjo, jujur dengan apa yang bisa dipahami dari kitab. Nggak ada yang namanya tiang awan. Awan itu bukan zat padat. Awan itu zat. Iya, Tunggu ya, dulu, gua bernarasi dulu. Awan itu bukan zat padat. Awan itu tidak bisa disanggah atau ditolak. Awan itu gimana sih lu? Ya. Berarti kitab lu itu bohong. Nggak apa-apa dibilang bohong ya kita. Ya emang bohong. Emang bohong Sudah gitu. ya sudah. Gantian ya Bunda Rama. Ya. Bunda bilang Saya tanya itu dulu, kemauan gini, saya tes dulu Kenzo, saya tes. Kalau kamu Kenzo, Lanjut. menurut kamu apakah Rasul itu boleh disamakan dengan Tuhan? Rasul disamakan dengan Tuhan. Ya tidak oleh Boleh lah. apa enggak? Hah? Tidak oleh lah. Kalau tidak boleh, Udah berarti ngelamar. betul. Pikiranmu betul. Coba kau baca itu Ibrani 31. Tanya saya dong. Tanya saya lagi dong. Yesus adalah rasul. Iya. Bentar. Di dalam Iya. Ibrani 31 Yesus adalah rasul. Kau bilang kalau rasul enggak Iya. boleh lah disamakan Tuhan. Nah, coba. Saya belum Coba baca selesai Ibrani. ngomong kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Aduh. Saya belum selesai Kok pakai ngomong. kecuali? Aduh. Iya, kalau yang lain-lain Rasul tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Yesus Di boleh mana itu? dipanggil roh. Datanya di Yesus mana itu? bisa Datanya di roh. mana? Yesus juga bisa roh. Datanya, Yesus juga Gini nih. dengar Tanya dulu. saya datanya di mana kalau Yesus itu rasul sekaligus dengar Tuhan. dulu. Enggak boleh. Udah pokoknya aku bilang kan. Aku bilang dengar kan, dulu, dengar kalian dulu. ini Makanya saya bawa mengkonsepkan. ayatnya. Udah gini dah. Udah benar kan, gue bilang kalian ini mengkonsepkan Tuhan kalian sesuai dengan keinginan kalian. Saya tanya di mana rasul Bunda itu adalah dulu, Tuhan. habis Bunda baru saya ya. Ya makanya diam. Bunda. Saya tidak. Silakan, kita silakan. TikTok aja. Saya minta data aja. Nggak usah kita panjang lebar. Jangan tiktokan, jangan tiktokan Bunda dulu bernarasi, nanti dibantah sama Bang Kenjo, Nanti silakan. saya. Oke. Ya. Betul kan Bang? Aku bilang kalian itu yang mengkonsepkan Tuhan kalian, bukan berdasarkan firman Tuhan yang ada di Bible itu loh. Perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada konsep tentang manusia yang menjelma menjadi Tuhan.
atau Tuhan menjelma menjadi manusia ya, kebalikannya. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, rasul ya rasul, Tuhan ya tetap Tuhan. Nggak ada konsep rasul sekaligus Tuhan, nggak ada. Kalau ada kasih data saya Anda berkata, mana ada rasul itu Tuhan? Saya kasih Ibrani 3:1. Yesus di situ adalah rasul. Ada bilang, kecuali Yesus lah. Ini kan namanya apa ya aku bilang? Aku bilang lah, kalian itu membuat robot yang dinamakan Tuhan. Kalian sendiri mengkonsep ketuhanan kalian, itu konsep ketuhanan kalian di luar daripada data-data di Bible. Coba kita cari tahu di mana data di Bible Yesus manusia itu atau manusia sekaligus ilahi. Nggak ada. Di mana ajaran Trinitas itu yang diajarkan para nabi seperti yang kalian imani? Nggak ada. Ya, kalau kita lihat Yesus Kristus, apa kata Kristus? Arti kata Kristus adalah yang diurapi atau Mesias. Udah jangan sudah. Sekarang giliran si Kenjo, udah 3 menit. Giliran saya. Ya, silakan Kenjo. Yeah. Jawab, Nanti kelamaan. jawab. Iya, saya jawab udah. Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman yang telah menjadi manusia. Udah salah Bunda Di mana bilang di situ nggak ada. tertulis Tuhan menjadi manusia? Mana di situ tertulis? Saya minta Tuhan yang menjadi firman manusia. Yesus. menjadi manusia. Nggak boleh. Nggak, saya tidak minta firman. Kita pun ini semua manusia loh. Firman menjadi manusia. Saya juga manusia, kau manusia. Saya minta Tuhan menjadi manusia Yesus. Diam dulu. Tadi kan Bunda yang ngomong, sekarang gantian. Makanya kok males debat sama cewek ini. Ya kasih jawaban yang ku minta dong. Gimana sih abang ini? Rasain lo Kenjo. Tadi juga gua debat sama teman lu yang Kristen cewek kayak gini sama. Iya Rasain makanya lu. bentar lagi gue pasti loncat nih karena gue percuma gitu loh. Kenapa? Gue ngomong nggak ada kesempatan gitu. Yang kita Capek minta gue. jawaban Kenso. Bilang Ya aja saya nggak ada jawab ya jawabannya, udah. Bun. Ya itu kan pertanyaan Bu, itu kan jawaban dari Bunda. Jawaban saya kan saya ada jawabannya. Anda bilang bahwa tidak ada dalilnya, ya saya kasih tahu dalilnya. Diam dulu. Udah, jadi jangan di framing nggak ada. Anda yang tidak memahami iman Ya kan, kami ya saya sudah itu minta aja. Tuhan. Diam. Saya minta Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia Yesus. Tadi kau bilang firman itu makanya aduh. Saya minta Tuhan. Bilang aja nggak ada Bun. Bilang, aku nggak maksa kok. Bilang aja. Loh, saya kasih ayatnya nggak ada kok gimana sih? Gantian, udah diam dulu, cicing wae, cicing wae. Ya gantian ya, jangan diambil waktu saya atuh. Aduh, ampun dah. Udah. Anda bilang tidak ada ayat, saya kasih ayat tuh dari 1 sampai 14 Yohanes clear ya. Udah. Mengenai pemahaman kamu tentang Tuhan. Bentar. Kan yang saya tanya Tuhan menjadi manusia Yesus itu firman. Bilang aja nggak ada. Kenapa sih kamu nggak ngomong aku? Kau harus ngaku Diam lah. Jangan dulu. nipu. Nanti gantian saya. Nanti kamu tanya saya. Nggak ada. Saya harus ngaku dulu. Nggak ada jawabannya Bun. Nggak ada itu Tuhan menjadi menurut manusia. kamu nggak ada, menurut saya ada. Diam dulu. Berarti kau nipu dong. Kau mengada-ngadakan. Halo, Bang, sudah mau kiamat, jangan di-mute. sudah mau kiamat. Kenapa orang tidak percaya Yesus ya? Sudah mau kiamat ini dunia. Iya, karena Yesus bukan Tuhan. Pada saat Yesus turun ke dunia, itu akan membunuh babi dan mematahkan salib. Ya, jadi nggak ada lagi Kristen nanti di akhir zaman. Itu Isa, bos. Kok Bukan kenapa Yesus. Tuhan? Kok kenapa manusia bisa membenci Yesus? Jangan- Bisa membenci jangan- Tuhan. Enggak, kita nggak membenci Yesus. Justru kita meningkatkan derajat Yesus. Yesus itu tidak mati tersalib. Yesus itu tidak mati terkutuk. Tunggu dulu, Kenjo. Gua sama si wartawan ini. Tunggu. Gua sama si wartawan. Ayo, apa lu? Kok Yesus Kaku apa kaku? orang tidak mau dituhankan kepada Yesus? Heran. Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis? Cari di Bible. Ada tertulis nggak Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Sembahlah aku. Ayo, tunjukkan ayatnya. Udah banyak. Kalau ada ayatnya, saya gigit telinga saya sendiri kalau ada ayatnya. Silakan tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya bahwa Yesus menyatakan dirinya dia adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunjuk. Ya. Lu Kenjo diam dulu Kenjo. Lu sama Bunda Rama. Gua sama si wartawan dulu. Gua sama si wartawan dulu. Video TikTok. Lu percaya sama video TikTok? Lu percaya sama video TikTok? Gua percaya sama kitab. Gua nggak percaya sama video TikTok. Lu cari aja di video TikTok pargo-pargo yang cewek-cewek seksi itu. Lu cari. Lu tuhankan. Terserah. Lu mau menuhankan botol kecap, lu mau menuhankan sendal capi, terserah lu. Yang tuli mendengar, lumpuh berjalan dengan nama Yesus, banyak itu kesaksian. Kok nggak percaya sih? Heran. Nggak percaya gua.
Lalu itu kuasa apa itu yang sebenarnya? Itu kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa atau Yesus. Ayo. Itu kuasa Yesus, bukan kuasa Itu Allah. kuasa Allah yang diberi. Yesus aja menghidupkan orang berdoa dulu. Kun bidilah, jadilah atas nama Allah. Dia berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Allah itu bukan Tuhan Kristen, itu Bukan, emang bukan Tuhan Kristen. Allah itu Tuhannya Islam. Tuhannya Kristen itu Theos. Tuhannya Kristen itu Theos. Nah, apa? Kenapa garang-garang ya? Lo kok ngarang? Lu yang ngarang. Kalau gua jujur orangnya, makanya ganteng gua, gak kayak lu muka kotak. Hidung lu penyek. Lubang hidung lu kecil, penyek gitu ta. Kalau kita memancung itu ke depan, kalau lu ke pinggir, penyek gitu. Gitu. Kotak muka lu Kayak tuh. babi dong. Kayak Iya. babi Oh. dong. Iya. Halo, Oh, halo lagi. Apa kau? Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus Emang nabi, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu rabi. Rabi itu harus menikah. Jadi Yesus itu menikah. Syarat menjadi rabi harus menikah. Syarat menjadi rabi harus menikah. Sekarang tunjukkan syarat menjadi rabi harus apa? Tunjukkan, ayo. Syarat menjadi rabi harus apa? Halo, Harus menikah, harus balik. Jangan bikin muka ganteng gua jadi jelek karena lihat lu ya. halo, gini, mengapa Yesus itu ditolak oleh orang Israel lalu Karena dia bukan Tuhan. Udah gua jawab tuh, karena dia bukan Tuhan. itu pasti kalau kamu saat itu hidup di Israel kamu pasti juga terlibat salibkan Yesus itu. Oh ya pasti, gua menolong Yesus. Yesus bukan Tuhan, gua tolong. Kalian aja yang Tapi kalian aja yang bersuka cita, kalian aja yang berjingkrak-jingkrak saat Yesus disalib. Karena apa? Karena kalau Yesus tidak disalib, kalian tidak punya Tuhan. begini, bukan kamu nolong Yesus di waktu itu mau disalib, tapi kamu yang memegang pakunya lalu kamu Nah, sekarang gua tanya balik. Kalau misalkan lu hidup di zaman itu, apa yang akan lu lakukan kalau lihat Yesus disalib? aku pasti mencobai Tuhan Yesus karena begini. Oh, lu mau mencobai Tuhan? Ontoh hoja berkokok, beleguk sia. Lu mau mencobai Tuhan? Parah lu. Lu pengikut iblis lu Tuhan sendiri lu mau cobai, Tuhan sendiri mau lo bunuh. Dasar beleguk sia ontoh berkokok. Ciluhan cek aing. Ya Beleguk sia hirup teh. kan Banyak Tuhan yang dibunuh ku sia. Masa percaya aja. Tuhan pencipta lu, Namanya. Tuhan pencipta lu mau dibunuh sama lu. Otak lu di mana dipakainya? Di dengkul. Dasar berkokok sia ciluhan. Sia. itu bodoh. Lu yang bodoh mau matiin Tuhan. Gimana sih lu? Tuhan mau dibunuh. Goblok ya, orang kayak gini tolol ya. Jadi gua kapan jawabnya nih? Ntar ini gue jawab dulu si Antohod, dia si Berokokok. Si Bunda Nggak, si Rama jangan cicing. ngomongin dulu. Bunda Rama cicing wae ya. Oh ini noise. Andi, mau apa lu? Bentar, Andi. Apa cicing wae itu? Artinya Bentar, apa? Bunda Rama benar. Cicing wae. Itu diam Dulu aja. maksudnya diem aja, dulu. diem. Andi, Cicing wae itu diem. Andi mau apa lu? Andi mau apa lu? Teman-teman tap-tap layar ya, tap-tap layar teman-teman sampai 50 aja dulu biar aman. Mau apa kau? Hah? Selamat siang semuanya. Nah, siang. Kan dia tidak marah-marah Bang Host. Bang Andi itu kan tidak marah. Kenapa marah sih? Iya, saya kan tidak marah, saya tidak menghujat. Kenapa marah-marah? Ya gua pengen marah sama lu, hak gua lah. Ya udah suka-suka kau. Tapi aku Ya iya suka-suka gua lah. Mulut-mulut gua gimana sih lu? Semoga- Lu penghujat. Tiap naik ke rumah gua lu ngehujat. Tuhan lu aja dihujat sama lu harus mati terkutuk. Semoga hari ini kita damai dan bahagia. Ya semoga Tuhannya Yesus memberi kita rezeki yang banyak. Ya, Ayo lanjut berkelahi ayo. Kan si wartawan udah diam, lanjut Bang Chan, lanjut udah apa? Jangan Udah gua lagi bisa bantu. mute. Udah diam dulu, Bukan Bunda ngecek dulu sama tuh. saya dulu udah. Bunda dulu, saya belum jawab habis. Bunda udah minta yang lain. Gimana sih Bunda? Kalau Iya. Saya takut sama saya. Udah NR Lemar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong Bunda cicing apa wae ini? yo. bahasa apa? Bahas Tuhan yang mati terkutuk di kayu salib. Apa dengar kau? aku kalau aku Oh, itu. Waduh. jelek kali. Ya berarti host mau ambil alih ya udah gua mute dulu dah.
Gua cicing dulu ya. Lu yang baik-baik diam, ini dua penghujat ini gua babat dulu nih. Ya terserah dia mau mati terkutuk, terkotok. Kenapa kau yang kejam-kejam? Suka-suka Tuhan ya. Iya. Aduh, gua paling jijik melihat Tuhan yang mati terkutuk. Apa itu Tuhan atau apa itu? Ya udah, kalau kau jijik jangan dilihat-lihat. Emang gak pernah ngeliat, lu aja gak pernah ngeliat. Ya, makanya Tuhanku kan Google. Oh, Tuhan lu Google? Iya dong. Ih, ada yang lebih dongo dari si dongo nih. Tuhan saya bisa kasih petunjuk ya. Kalau kita tanya dia jawab. Tuhannya Google, weh. Baru Tuhan keren. Tuhannya keren Google Jangan aja. seperti Tuhan, kita minta petunjuk dia diam, kita nangis dia diam, minta solusi dia diam. Tuhan apa itu? Coba kau minta solusi sama Tuhanmu. Apa Tuhan ngomong? Coba kau berdoa. Apa Tuhan ngomong? Ya, saya kan nggak perlu berdoa sama Tuhan saya. Hei Tuhan Google, Nah, terus? tolong bagaimana cara membuat kue? Dia tahu. Bagaimana cara membuat pakaian? Dia Enggak, tahu. gini, Andi, gini, saya tanya kau, berapa Tuhanmu sih? Yang mana Tuhanmu itu? Tuhanku Google. Oh, Google. Oh iyalah. Google Map. Jadi dia kalau misalkan dia ke Golgota pakai mobil ya, tinggal diklik Google Map di situ. Kamu salah jalan, kamu harus belok ke kiri, ternyata salah jalan, putar balik gitu, sampai habis bensin. Sorry ya, mobilmu lu modal di sini ya, di tengah hutan ya, tersesat lu di tengah hutan lu. Itu sangat bermanfaat bagi semua umat manusia. Makanya saya tuhankan kan gitu. Kita bisa tanya kapan aja, di mana aja. Orang gila. Dia aja, kok gila. Ya kan? Ya gila lah kau. Stres otaknya. Daripada menuhankan yang nggak jelas kan lebih gila. Emang Tuhan lu jelas? Jelas lah Google. Mana tunjukkan? Google. Oh, Tuhan lu Google. Iyalah. Tuhanmu mana? Masa gua debat sama penyembah Google? Gimana sih? Ya. Ini kan lintas agama. Lu kebanyakan makan babi lu. Tuh kan, Yalah, ada yang lah kau gila kau. Sampah, nggak usah kau naik kalau sampah. Sebenarnya dia mau bilang Tuhan dia Google juga itu kan hak iman dia sih. malu lu, udah bilang aja lu malu lu, jangan nggak usah dibantu-bantu orang kayak gitu lu. Gimana sih lu? Lu mau debat sama Tuhannya Google? Ya gua sih nggak mau. Ya Makanya udah turun itu lebih bagus. Iya, aman kan, bebas. Bunda Rama mau nyambung atau enggak nih? Gue mau turun nih Bunda. Ya saya minta data. Kalau Anda cuma asumsi Iya, enggak, saya enggak. kasih data. Enggak Yang ada mana? pakai asumsi. Kita udah sering debat kok pakai. Oke, Lukas 2 ayat 11. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Telah Udah. lahir, sebentar, telah lahir. Telah lahir Tuhan juru selamat di kota Garut. Itu mau ngapain? Mau bikin dodol? Tuhan bukan, Bikin kan dodol. Tuhan. Mungkin Kan dodol. Tuhan. Dia kan tanya datanya mana ya, tak kasih. Sebentar gini Bang Kenso gini. Kita diskusi baik-baik aja. Kamu mengenal Yesus Tuhan itu lewat apa sih? Oke, sekarang saya bertanya balik. Kamu mengenal Allah Lah, dari mana kan sih? belum Ayo. dijawab. Saya kamu jawab. mengenal Yesus Tuhan. Saya jawab. Dari Alkitab, dari kitab. Udah. Sekarang saya di balik mana tanya, Yesus Anda Tuhan di mengenal Bibelmu? Di mana Iya, Yesus Lukas Tuhan 2 di ayat Bibelmu? 11. Kasih data. Baca Lah, itu Lukas 2 ayat 11. Kurios. Ya oke, Kurios, Bang. saya Kurios. jawab. Nah, makanya Oh, Bunda asal-asalan belajar ya? dulu. Tunggu dulu, Asal-asalan gantian ya? saya jawab. Tuhan secara etimologi, makanya belajar etimologi bahasa serapan. Saya Tuhan minta itu di mana Tuhan. Yesus itu Theos. Saya minta di mana Yesus Theos. Kita Saya ini kan minta Gua bangsa jadi Yesus penonton. Indonesia. Sejauh mana si Kenjo bisa ngelawan Bunda Rahma? Tadi gua dibiarin ngelawan si siapa? Saya Mama. minta Yesus Theos di Bibelmu. Yang ada Yesus itu Kurios. Kurios itu Tuhan. Kalau Allah itu disebut Theos atau Bapa atau Dewa. Saya minta Yesus itu Theos di mana? Tunjukin data saya. Banyak kali kau bacot ini nggak kasih data ke aku. Tunjuk data. Mana Yesus Theos? Gimana dia? Tunjukin. Halo, Eh, yang kalian butuh itu agama atau hidup kekal di dalam Yesus sebenarnya? butuh moncongmu, sabar. Kenso jawab di mana Yesus di Bibelmu? Seluruh Bibelmu di mana Yesus itu Theos, perjanjian baru mana?
Kalau kau mau menyamakan Yesus itu Tuhan sama dengan Bapa, tunjuk datanya di mana Yesus disebut Theos. Oh, lu nanti gua colok lu, gua jangan di mute lagi. Nggak ada, tunjuk. Ini oten semua 4 nih. Ini oten semua 4 nih. Wahyu 1 ayat 8. The Almighty God. Alpha Omega, saya tidak minta Alpha Omega. Yesus berkata, Ngeles lagi. Ngeles lagi. Saya tidak minta Alpha Omega. Yesus berkata, aku datang dan berasal dari Bapa. Di mana Alpha Omega? Yesus tewas kok, mati dead. Saya minta data Kenapa di Muhammad mana bisa Yesus jadi itu nabi? teos. Siapa yang memilih? Kau Siapa yang diam otak dulu lah curut, diam dulu sama Kenzo dulu. Mana Biarin Yesus Bu, itu nanti teos? saya ini kalau sini biarin, gak usah di-kick, biarin. Di mana Yesus Ya teos? sudah, Kenzo? saya kasih nah makanya saya jelasin pengertian Theo sama Kurios, saya kasih tahu. Diam dulu ya Bunda. Saya tidak mau kau kasih tahu. Saya minta Jangan data. di-mute. Data. Iya, data saya minta kasih. Di mana Yesus teos? Langsung. Kalau kau Host, minta tangan data, lu, kau kasih tangan data. lu. Oke, saya kasih data. Ya sudah, saya kasih data. Jadi Tapi mana? kau diam ya, Tuhan biar itu saya. Yesus Iya, tuh saya jelasin. teos. Mana? Saya jelasin dulu. Aduh ini. Saya Ini tidak. tangan gua di sini kan, dua-duanya kan. Tangan gua, lu jangan fitnah gua lu Kenjo. Gua colok lu kalau minta gua lu. Lu kasih dia moderator ya. Saya tidak minta. Lu bikin dia Saya tidak moderator minta ya. data. Saya minta Awas lu ya. Saya tidak minta penjelasan. Tangan gua di sini, tahu. Lu kasih dia Saya minta moderator ya. kau tunjuk data di mana Yesus iya. tutup teos. Tunjuk data. Saya pakai data loh. Silakan tunjuk data. Ya udah saya pakai data juga. Ya. Lukas 2 ayat 11. Diam dulu, jangan ngomong dulu Dalam ya. lahir Kurios, Tuhan itu Kurios di situ. Kau bilang Yesus Tuhan, Ya Allah, Tuhan ini itu nih Bunda teos. nih jangan di mute. Biar saya jelasin dulu. Kau kan maunya Tuhan Nggak ada. Kurios. Berarti kau kan bilang tadi landasan imanmu, landasan kau tahu Yesus Tuhan itu dari Bible. Saya minta data. Kau bilang Kebenaran- Lukas 2:11. Aduh. Kebenaran Nggak Alkitab ada, itu toh. tidak bisa diduakan. Kebenaran tidak bisa diduakan. Nah ini biarin. Quran. Tunjukkan kebenaran Alkitab nggak bisa diduakan. Tunjukkan yang mana? Ya, Tuhan itu tidak bisa diduakan seperti Allah, seperti nabi tidak bisa dipalsukan. Kita tidak menuhankan nabi-nabi. Cuma Kristen yang menuhankan nabi, yaitu Yesus. Islam tidak menuhankan nabi. Itu kita palsu. Tuhan Islam Allah itu Tunjukkan ayatnya. Kalau Quran itu kita palsu di mana? Apanya yang palsu? Tunjukkan. Makanya- Kau udah menghujat nih. ingin menjadi saingannya Tuhan Yesus Alkitab. Siapa yang mau menjadi saingan Tuhan Yesus siapa? Hah? Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan. Allah itu Nah, sekarang gua tanya, Allah itu siapa Allah? Allah itu siapa? Allah itu Allah Israel itu Tuhan. Allah Israel, berarti bukan Yesus ya. Allah itu bukan Yesus kan? Allah Arab, bukan Allah Arab. Nah, Israel itu Tuhan. di dalam Israel ada nggak nama Allah? Ayo tunjukkan. Di dalam Taurat, di dalam pemahaman Israel ada nggak nama Allah? Tunjukkan. Macet kan? Macet lah, ya pasti macet. Nggak ada tertulis nama Allah di dalam Tuhannya Israel, nggak ada. Dia nggak menyebut nama Tuhannya Israel itu adalah Allah, nggak ada ya. Al-Quran. Apalagi Yesus. Al-Quran itu Yesus bukan memaksa Tuhan. orang. Kok memaksa? Lu yang memaksa. Iya. Kabur. Mampus Kabur pakai Kenjo. jos. Saya pakai Ya data. udah ya, jelas ya. Israel tidak kenal dengan yang namanya Yesus atau Allah. Oke? Jadi Gua lagi serak. mengapa orang membenci Yesus karena itu anti Karena dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan dan dituhankan oleh Tuhan. si Darso. Gitu, anti Tuhan. Makanya banyak orang membenci Yesus, buktinya dari dulu mereka membenci. Orang Israel aja membenci kok. Iyalah, pasti dibenci lah sama Israel lah. Wong Yesus bukan Tuhan, gimana sih? Murid-muridnya menerima dia lalu menyebarlah kuasa Ya, murid-muridnya aja yang dongo. itu mereka merasakan loh, bukan ngarang-ngarang. Mereka rasakan kuasa Tuhan itu bekerja Yesus. Dengan apa dirasakannya? Kalau ada kesaksian itu, kalau ada saksi itu beritanya sah. Kalau tidak ada saksi palsu itu semua. Gitu. Ya udah, sekarang gini.
Sekarang gini, tunjukkan saksinya bahwa 12 murid itu menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Yesus terangkat ke surga dilihat oleh mereka. Yesus memberi makan 5.000 orang dilihat. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus naik ke surga dilihat oleh mereka. Berarti surga lu pendek dong, bisa kelihatan dong di bawah awan-awan. Ih, surganya cebol. Oh, kok surga Kristen cebol? Pendek, bisa kelihatan dari bawah. Terus Surga macam apa itu? Cebol. Itu imajinasi. surganya Yesus, Iya, Yesus itu kalau surganya Kristen bisa kelihatan sama orang yang di bawah, berarti surga Kristen cebol dong. Di bawah awan-awan, ih, bisa kelihatan surganya. Otak lu di mana? Jadi gini, ketuhanan Yesus itu tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya agama terbesar di dunia itu agama Kristen. Kata siapa? Mana datanya? Justru di Barat, di Eropa udah pada ditinggalin. Di Barat, di Eropa itu udah meninggalin Kristen. Karena apa? Karena mereka udah cerdas-cerdas, tidak mau menuhankan manusia. Jangan lo bicara begitu sekarang. Lo sekarang tunjukkan datanya. Kalau Kristen agama terbesar di dunia sekarang, tunjukkan datanya. Makanya agama palsu ini dari mana? Nah, agama palsu itu buatan mana? Buatan Yunani. Itu agama palsu yang selalu mencatut-catut kaidah dan bahasa dari agama orang lain, yaitu Alkitab, Allah, Rasul. Itu bahasa apa? Bahasa Arab, bro, bukan bahasa Yunani. Biarpun kalian menyebut aku penyembah mayat, aku tetap Loh, emang iya, emang bukti Tuhan lu pernah mati kan? Tuhan lu pernah mati kan? Kalau kamu Tuhan lu pernah mati nggak? Gua tanya, Tuhan lu pernah mati nggak? Nabi, aku Tuhan lu pernah mati nggak? Jawab. Tuhan lu pernah mati nggak? dia mati demi dosa dunia. Ya, berarti wajar kalau kita menyebutkan Kristen ini penyembah mayat. Memang Tuhan itu siapa? Nah, benar apa maju tuh si Andi? Capek gua ngadepin orang kayak gini. Tuhan itu Google. Tuhan itu Google. Tuhan Menurut Tuhan kalian, Tuhannya si Andi ini roh kan, Tuhan roh kan. Tuhanku Berarti apa Google. bedanya Tuhanmu dengan iblis, Andi? Tuhanmu itu kan roh Kan, dalam ya Bible. kalau Bunda bilang iblis terserah, yang penting Google bisa membantu aku. Begitu aja. Dan pertanyaan, Tuhannya Google. emang Tuhan ini di mana dia? Parah. Kalian kan memperdebatkan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Wujudnya gimana? Di Google. Jawaban ngawur. Jangan kamu nuhankan. Lah, kok jawaban ngawur? Kata lu sendiri Tuhan lu Google, gimana sih lu? Ya, manusia kan bebas menuhankan siapa. Kalau kamu mau menuhankan pohon pisang ya terserah. Gitu. Tuhan itu adalah imajinasi. Ya, jadi semua manusia bebas mau menuhankan siapa. Kalian berdebat masalah Tuhan, Tuhan aja nggak pernah kelihatan kok. Iya, Tuhan Kristen juga nggak pernah kelihatan. Aku pernah dengar suara Tuhan loh. Nah, ini nih menarik nih. Pernah mendengar suara Tuhan. Suaranya kayak gimana? Mirip suara Roma Irama, Lul Sumbang, atau Iwan Fals. Lu diam penyembah Google. Karena- Lu dibawa aja penyembah Google. Udah nggak pantas lu. Coba. Suara Tuhan mirip suara siapa tuh? Aku dengar suara Tuhan itu tahun 2019 ada, tahun 2017 ada, 18 ada. Bentar. Wartawan Injil, bentar. Lu mendengar suara Tuhan dari tahun 2019 sampai 2017. Kok mundur? Dari 2017 sampai 2019 kali. 17, 19 pernah gitu. Nah, gitu. Kok mundur hitungannya, bukannya maju. Itu suaranya mirip siapa? Mirip Doel Sumbang, Iwan Fals, atau mirip Roma Irama suaranya, atau mirip Kuntilanak, Genderuwo, Lowo Ijo, Memedi, Bangkawara, Setan Lurus Tunjung, atau mirip siapa? Suaranya itu berwibawa. Berwibawa. Mirip suara siapa tuh? Mujizat. Penuh mujizat. Oh, penuh mujizat. Suaranya mirip siapa tuh? Suaranya itu menggema.
Menggema. Ngebak. Mirip suara si bom bom atau suara si luga kalau menggema. Jadi pada saat aku Itu dengar ote, suara oten. Tuhan, itu Ote, begini, ini waktu itu ote itu. motorku hilang ya, waktu itu motorku hilang. Wah, hilang lalu motornya dicuri ya? Siapa yang nyuri? dicuri Tuhan? waktu itu. Nggak, Siapa yang orang. nyuri? Pencuri. Oh, orang. Aku pikir Tuhan. Nah, lalu aku nanya, aduh motor ini Tuhan tidak boleh hilang karena motor itu punyanya orang yang sementara saya dipinjamkan untuk ojek-ojek begitu. Tuh, kasihan tukang ojek. Ah, Tukang jadi ojek. aku takut kalau motornya hilang. Lalu saya bilang Tuhan tidak boleh hilang motorku. Lalu suara Tuhan tuh datang kepada saya, motormu ada begitu. Di mana tuh motornya? Saya langsung hati saya tenang. Lalu saya lihat di depan motor tempat saya simpan motornya itu, ternyata ada 2 motor yang hilang termasuk motorku. Jadi ibu itu datang mengeluh ke saya karena berdekatan. Aduh om motormu dan motorku hilang begitu katanya. Lalu saya dalam hati Tuhan motor ini tidak boleh hilang. Lalu Tuhan bilang ada. Oke, puji Tuhan. Setelah itu saya ke depan, betul motor saya tidak ada. Lalu ibu yang itu dia nangis karena motornya itu baru setelah itu saya tanya lagi, Tuhan, tadi kan Tuhan bilang motorku. Ditanya kau, suara yang kau dengar itu gimana? Suara yang kau dengar, suara Tuhan yang kau dengar itu gimana? Suara siapa? Suara Gimana seperti suaranya, coba? manusia tapi tidak bisa lihat orangnya. Iya, ya gimana? Gimana suaranya tuh? Suaranya- Ya, suaranya kan mirip ini suara juri jarian. Gini, Genderuwo, lobo hijau, memedi, kuntilanak. lalu begini. Lalu aku tanya lagi, Tuhan tadi Oh kan kayak gini menggema nih ya. Hei manusia laknat, motormu udah saya simpan di Pegadaian. Silahkan kamu ambil. Gitu ya. Itu menggema kan? Gitu ya, suara Tuhanmu. lalu aku tanya lagi, motorku di mana? Lalu suara yang kedua kali bilang begini. Wah. Kamu ada di sana di lurus ke sana. Dia ngobrol dengan Tuhannya. Suaranya gimana Tuhanmu itu? Coba. Aku Mirip siapa? Biarin lu jangan di mute, biarin aja. tadi kan Tuhan bilang motorku ada. Sekarang di mana motorku Tuhan? Lalu suara kedua bilang ada di sana semak-semak disembunyi itu. Jangan-jangan yang mencuri motor lu Tuhan lu, jangan-jangan. Saya lihat begini, mata saya itu Tuhan ada tunjuk ada di sana. Lalu pas betul. Iya, jangan-jangan yang mencuri motor lu Tuhan lu loh. Tuhanku hidup bisa memberi petunjuk dan saya rasa Bisa mencuri motor juga kan? Bisa memberi petunjuk dan mencuri motor. jadi aku pernah sakit loh. Aku pernah sakit sampai mau hampir mati loh waktu itu. Sakit apa tuh? Lalu ada sakit lalu datang petunjuk sebelum saya sakit itu ada lagu. Lagu apa? Ku cari damai hati. Nah itu lagunya versi koplo apa remix itu lagunya? Kalau Dangdut. ku Dangdut cari ya? Iya dangdut. Dangdut disco. Assalamualaikum. Dangdut apa? di dalam Yesus. Waalaikumsalam. Lagu itu. Itu Jadi, berpapa betul. seriosa Itu- seriosa Bunda Rahma, keroncong Bunda itu Rahma. iramanya. Ya, Bang. Bunda Rahma, itu Ya. yang maling motornya bensinnya habis makanya ditaruh di semak-semak. Kasihan. Kok nggak Kasihan deh percaya lu. sih? Kok kalian nggak percaya sih, hatinya keras sekali, nggak percaya. Ya terhadap kalian kan suka keselamatan. halu. Gimana gimana kita mau Halu percaya? punya Kalian halu kan kita halu. tinggi. Ini kisah Oh, nyata loh, halumu. kesaksian loh. Halusinasi. Enggak lah, aku enggak percaya. Kok bohong? Aku enggak percaya. Kok suka Ya bohong? karena lah. kamu nggak rasakan. Lu mah itu bukan ketemu dengan Tuhan, bukan mendengar suara Tuhan, tapi mendengar suara juri jarian. Saya belum pernah Kalian mendengar kan- orang Islam dituntun sama ilmu Tuhannya. aja mah ilmuangan lah. Iya, halu ngumpul. Kami tuh enggak halu kayak kalian. Kami enggak halu kayak Tuhan kalian. Islam itu Tuhan yang buta, tuli, nggak punya Aduh, mulut, aduh, makanya nggak hujat bisa lagi, bicara hujat sama lagi. umat. Anak buah si Luga ya, anak buah si Luga. Jadi Tuhanmu itu, kau merasa hebat Tuhanmu itu kalau Tuhanmu berak, Tuhanmu menyusu itu hebat, Tuhanmu punya najis di perutnya, Tuhanmu menyusu kok hebat. Karena Tuhanmu punya mulut, kau merasa hebat, Tuhanmu menyusu, hebat kali Tuhanmu menyusu. Iya, karena Tuhanmu punya mulut, jadi dia menyusu, dia ngantuk.
Hebat ya kalau Tuhan ngantuk ya, Tuhan berak. Nah, saya tanya, berak Tuhanmu itu gimana? Ya, bentuknya? siang Kriston. Berak Tuhanmu gimana bentuknya? Kamu Ayo. pernah lihat dia berak enggak? Pernah lihat? Lah kan kau bilang, kalau kau bilang kan Tuhanmu hebat. Tuhan kami nggak punya mulut, nggak punya ini segala. Nah, Tuhanmu punya mulut, punya pantat. Kalau punya pantat pasti berak toh. Kalau dia makan, dia menyusu pasti berak toh. Kecuali kotorannya itu melayang, nggak berak dia. Saya tanya kau, ketika Tuhanmu berak itu model jongkoknya gimana Tuhanmu? Tuhan Islam Modal itu jongkok Tuhan yang Tuhanmu itu lemah. gimana? Kalau jongkok Tuhanmu berak Tuhan- gimana? Tuhan Islam itu- Saya tanya kau, kan merasa hebat kau Tuhanmu punya pantat, punya mulut. Tuhan kami nggak punya mulut. Nah, kau punya kan? Nah, kalau dia berak gimana modelnya? Cara jongkoknya Tuhanmu gimana? Tidak ada jawaban dalam Tuhan Islam, tidak ada petunjuk dalam Islam, tidak ada petunjuk, tidak ada jawaban. Saya tanya kau, Nggak ada Tuhanmu mujizat. yang mana itu? Nggak Tuhanmu ada yang mana mujizat itu? sama Islam, makanya orang sakit selalu ke dukun, bukan cari Tuhannya. Aduh, terus Tuhanmu yang mana dong? Yang mana Tuhanmu? Coba, siapa Tuhanmu? Tuhanku Yesus. Udah, sekarang tunjukkan siapa nama Tuhan lu. Nama Tuhan orang Kristen ini siapa yang benernya? Theos, Adonai, Elohim, Yahweh, Cakwe, atau siapa? Ayo, tunjukkan. Tuhan orang Kristen itu adalah Yesus Kristus, itu Tuhan orang Kristen. Ya, tunjukkan ayatnya. Nggak perlu ayat, itu seluruh Loh, kok nggak perlu ayat? Berarti lu iman buta kalau kayak gitu. Gimana sih lu? ayatnya lengkap. Lu mengemani iman buta kalau nggak ada ayatnya. Pasti Parah kamu kau. udah tahu ayatnya. Nggak ada tertulis, nggak ada ayatnya bahwa Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah cakwe, bahwa dia adalah Tuhan. Nggak ada ayatnya di Bible. Islam itu agama Nggak usah ke Islam. Sekarang tunjukkan siapa nama Tuhan lu. palsu. Nabi Yang agama palsu itu penyembah pagan, penyembah berhala, penyembah patung-patung, itu baru agama palsu yang diimani oleh saya Kristen. tidak menyembah patung, saya menyembah Yesus. Loh, banyak patung di gereja-gereja. Itu simbol. Oh, simbol. Berarti lu menyembah simbol kalau gitu. Enggak, aku menyembah Yesus. Oh, kenapa ada patungnya? Patung itu simbol, patung salib itu Simbol apa? Simbol apa? Yesus pernah disalibkan oleh dunia. Oh, Yesus pernah disalib. Yang jadi patung itu siapa? Sosok siapa itu yang jadi patung? Saya tidak, di gereja saya tidak ada patung. Yang dilukis di patung itu sosok siapa? Itu perumpama. Percontoh, digambarkan apa? Siapa yang digambarkan di patung itu? Itu hanya Siapa? gambar Ya, siapa namanya? Patung itu menyerupai siapa? salib Yesus. Oh, berarti menyerupai Yesus. Berarti Anda menuhankan Yesus. Salib. Ya, berarti Anda menuhankan patung Yesus, ya kan? Saya tidak menuangkan salib. Saya tidak menuangkan patung. Saya menuangkan. Oh, kalau gitu patung dikencingi, patung diludahi, itu patung Yesus di gereja berarti nggak apa-apa kan? Terserah lu. Itu Terserah. adalah bentuk ekspresi keimanan kita bahwa Tuhan Yesus pernah hidup di dunia ini. Disalibkan. Yang mana sih gambaran Tuhanmu itu, Warta? Yang keribo, yang mata sipit, atau yang bule? Yang mana tuh Tuhanmu tuh? Yesus itu kalau secara jasmaninya dia itu dari bangsa Israel secara duniawi. Bangsa Israel. Terus kenapa tuh di negara di Cina sana itu Tuhannya matanya sipit? Apa dia salah? Terus kenapa tuh di negara di Cina sana itu Tuhannya matanya sipit? Yesus itu dia itu ndak punya ayah, makanya dia itu unik. Kedatangannya itu juga sudah Melkisedek dinubuatkan. ini rata-rata Oten itu sedeng ya, otaknya miring semua ya. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu. Kenapa nggak kau tuhankan? Gini, agama yang tidak benar itu akan hilang, hancur itu nanti. Saya Agama tanya kau kenal Tuhanmu? Kau kenal Warta? Kau kenal Tuhanmu? Saya mengenal Tuhan saya. Saya pernah didengar Yang mana suaranya. Tuhanmu itu? Yang mana Tuhanmu itu? Yang gondrong, yang lurus rambutnya, atau yang sipit, yang hitam? Yang mana Tuhanmu yang kau kenal itu? Tuhanku itu roh, ndak bisa dilihat. Oh, berarti Tuhanmu iblis, roh.
Bisa ku jawab Roh yang iblis mana itu. Tuhanku? Saya sudah melihat Iblis kan Tuhan itu roh nggak kelihatan tuh. mengenal Bisa ku Allah jawab itu yang mana secara apa? Tuhanku? Itu iblis itu Jangan anti kepada satu-satu lah. Yesus. Biar dulu si botol ini. Otaknya banyak. Agama Ya, benar lama layanin aja. Yesus. Capek saya. Agama Warta, palsu. yang kau kenal yang mana Tuhanmu itu? Yang sipit, yang kribo, atau yang agak-agak botak? Yang mana Tuhanmu itu? Turun dulu kawan. Tuhanku, Kalau mau diskusi Tuhanku kan Yesus dari dua arah Kristus. kan enak gitu kan. Kalau Enggak kan dia kenal Tuhannya deh diskusi kita. orang bocil gitu. Ya, Ya sabar lah kau, sebentar kau dapat giliran. Semua dapat tanda tangan, sabar ya. Saya suka warta dulu nih yang sok pinter nih, padahal dungu. Saya minta Tuhanmu yang mana kau kenal itu, yang mana? Bisa ku Tuhanku jawab. itu Tuhan Yesus juru selamat dunia, penebus dosa manusia. Di mana penyelamat Yesus dosa, juru selamat bagi penyelamat karesteng bumi. makan di mana Yesus juru selamat untuk karesteng pemakan babi kayak kau? Di mana tulisannya? Di mana datanya itu? Aku juru selamat bagi karesteng pemakan babi, mana? Agama pak ciri-ciri agama Saya palsu minta itu suka data menghujat, kucluk. suka marah, Saya suka minta marah, suka data menghujat. kucluk. Itu ciri-ciri Lain agama palsu. ditanya yang ditanya lah yang kau jawab. Saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi, mana? Saya kasihlah data kami. Ayo. Mampus kalau kau ini sok-sok pinter di komal ini. Mana datanya Yesus Yesus juru selamat bagi oten kafir pemakan babi kayak kau ini, kayak kalian semua nih yang di atas nih oten-oten. Kasih saya data di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi tidak sunat kayak kalian. Mana datanya? Banyak bacot kalian. Ayo mana? Sunat Tunjukkan rohani saya. itu yang terpenting. Saya minta data, Bukan sunat bukan. jasmani. Enggak. Di dalam perjanjian lama enggak ada sunat rohani, hati sunat itu yang rohani. terpenting. Sunat jasmani. Ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu perjanjian kekal. Sunat kulub. Apa kulubmu sudah disunat? Saya minta di mana data Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi kayak kalian, mana? Yang di atas ini oten-oten kafir laknatullah, tunjuk datanya. Kristen Sunatnya rohani, tuannya juga rohani dia. Itu bukan kebenaran Jangan tapi marah-marah, Bunda, nanti ajaran palsu. ya mintalah Islam data. Kalian kan sok pede kali kalian. Tuhan kalian ini nih, Pede kau lah. menghina-hina Tuhan saya. Saya minta kau datamu di mana Kristen Yesus pede lah. menjamin Tuhan surga Yesus hidup bagi. kembali kok. Saya minta data kaplek. Aduh, siapa nih yang kepo berisik? Di mana Halo. tunjuk-tunjuk nih oten-oten yang sok Aku pinter pede di lah. atas. Aku pede lah kasih data Tuhanku hidup wartawan. kok. Dia roh Allah. Tuhanmu diludahi, dibunuh, disalib. Oh, hidup-hidup mana? Mana data Tuhanmu itu menjamin surga bagi kalian, pemakan babi kayak kalian ini, tunjuk. Tunjuk satu data aja. Aku surga enggak sih, Kristen aku dan enggak, surga aku enggak macam-macam pertanyaannya. Kau Kristen yang sok pintar, yang cupu, minta data di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi. Kasih data Iya, saya baca oten-oten di di atas ini, kasih Matius. satu aja. Di mana? Matius 25 ayat 30. Baik, mana? Nggak ada, Allah itu nggak ada. berhala Nggak ada di loh. situ. Allah itu berhala. Kenapa kita tanya pertanyaan ini dia jawab macam-macam? Kau sudah gila apa? Warta kau gila, kau tulis. Saya tanya, di mana Yesus menjamin surga bagi karesteng pemakan babi kayak kau ini? Ratus makan babi mana? Allah itu Nggak ada di berhala situ, loh. nggak ada. Karena tidak mempercayai Nggak ada, Yesus. nggak ada. Allah itu berhala. Agama berhala. Aduh. Berarti Allah berhala. Berarti menurutku Allah itu berhala. Berarti Tuhannya Yesus itu berhala. Tuhannya Yesus berhala berarti. Hah? 30 itu dikatakan bahwa Tuhannya Yesus itu berhala. datang dengan Tuhan Yesus yang Tuhan. kemuliaan. Tuhannya Yesus berhala. Ini gimana sih orang? Ini orang berhala, Yesus yang adalah Tuhan. Gitu. Jadi Tuhannya Yesus berhala kata dia. berhala. Matius 25 ayat 30, Yesus yang akan menjadi hakim untuk memisahkan orang baik dan orang jahat. Ya. Ya kau lah itu yang akan dihakimi, kau lah itu yang akan dihakimi, Kristen. Kau lah yang akan dihakimi. Baca Matius 5, Orang Kristen. jahat dibilang Celuk, kau diam dulu. Baca itu Matius 5, 21 sampai 23. Enyahlah kau Kristen. Kau adalah penyesat.
Itu kau akan diusir. Yesus bukan Tuhan atas Kau orang akan jahat. diusir maka tuh dia Matius 5, sampaikan, 21 sampai 7. dalam itu Yesus berkata, aku bukan Tuhan untuk orang jahat, maka enyahlah engkau hai orang jahat. Mana Ya kau lah itu yang akan diusir. Kau yang akan diusir. Baca tuh. Tuhan Yesus bukan Tuhan untuk Kita orang baca ya, jahat. kita tengok Nih, ya. saya kasih tunjuk Bunda. Matius Nah, tunjuk 7 ya. aja, Bang. Kasih tunjuk biar Matius kita 7 bahas 21 tentang- sampai 23. Matius 7 21 sampai 23 tuh, enyahlah kau Kriston, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kan karesteng. Tapi saya tidak pembuat Kata kejahatan. Yesus, Yang saya difonis tanya yang kau, pembuat kau kejahatan panggil, itu yang kau diusir. panggil, saya tanya dulu kau Kriston, kau panggil Yesus itu Jangan Tuhan kau kan? pembuat kejahatan. Matius 7 Orang 21 boleh sampai memanggil 23. nama Tuhan, Nah, kan ini kan tetapi gini yang dia ngomong terus yang terus membuat dia. kejahatan itu Lain yang yang diusir. kita tanya. Itu Lain. jangan baca dulu, tapi sebelum baca itu baca dulu perikopnya apa itu. Apa pula perikop-perikopnya? Kemananya kau ini? Kalau berdasarkan perikop, di perikop itu ada perikop yang mengatakan Yesus itu hamba Allah. Tuhan bukan Yesus hamba. orang Tapi, itu, baca dulu tapi walaupun perikopnya itu. walau Itu hamba dia, kan. dia tetap Tuhan kan. Yesus itu hamba tapi dia Tuhan kan. Heran juga aku. Hamba kok dituhankan. Perikopnya kan hamba. Dia tidak. Makanya kita minta literasi di mana hamba itu Tuhan, di mana Makanya nabi itu baca Tuhan, di mana 1 rasul itu Tuhan. Kan Yohanes simpel pasal pertanyaan 5 kita. sampai Di mana itu tunjuk. Semua yang saya tanyakan gak ada yang bisa jawab. Artinya kalian itu agama kalian itu palsu. Saya kan udah Tuhan bahas kalian Matius palsu. 25 ayat Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti Tuhanmu itu palsu. Saya minta data, saya minta. Rata-rata Oten ini nggak bisa membaca. Kita tes aja lah, dia bisa baca atau tidak. Turun kok Kristen, kok kayak orang gila ditanya A, kok jawab C. Bunda. Bikin berisik juga kau. Bunda, coba Ya. Otennya kita tes kemampuan membaca aja dulu, Bunda. Nah kita Nggak usah lihat dulu. ya, Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak itu yang kau lakukan supaya kau masuk surga, bukan apa yang doktrin Bapak gerejamu, bukan. Kata Yesus, siapa yang mau masuk surga harus melakukan kehendak Bapak. Di mana perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Pakai otak kalian, jangan kalian buntu. Otak kalian matikan. Punya akal-akalan cuma mengimani perintah Bapak gereja, pendeta. Yesus begini di sini mengatakan, supaya kalian masuk surga, ikuti perintah Bapak. Di mana perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Nggak ada. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu Kriston, kucluk. Enyahlah kau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini kalian akan diusir. Karena kenapa kalian memanggil Yesus Tuhan padahal nggak ada perintah Bapak seperti itu. Kata Yesus, supaya kalian masuk surga ikuti perintah Bapak. Ini harus kalian baca tuh Matius 3:21 sampai 23. Perintah Bunda. Bapak mana untuk menuhankan Yesus, kucluk? Oten-oten kafir laknatullah mana perintah Bapak? Bunda. Perintah Bunda. Yesus menuhankan, perintah Bapak menuhankan Yesus mana? Gak usah kau bunda-bunda, Contoh. minta data aku. Bunda. Semua yang Kalau oten-oten Bunda di atas mati ini hari yang ini, kepala siap batu. ketemu Tuhan. Siap ketemu Tuhan. Oten kepala batu. Oten kepala batu kucluk. Minta data saya. Kata Yesus, supaya kalian masuk surga, lakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak? Coba. Kalau Adakah Bunda kehendak mati, Bapak menuhankan siap Yesus? ketemu Tuhan enggak hari ini? Aku Kalau Bunda izin mati. turun dulu ya, Aduh. soalnya debat sama orang yang gak kasih kesempatan buat orang lain. Oke. Aku turun Jawab dulu. di mana apa perintah Bapak? Silakan, perintah Bapak mana? Om siapa nih? Om Lecet. Mana perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Kasih data saya. Silakan kau disuruh bicara, kucluk. Kau tadi mau bicara, silakan. Mana data Yesus? Islam Bapak itu memerintahkan kalau menuhankan takut Yesus. ketemu Itu harus Tuhannya. Takut kasih ketemu Tuhannya. kesempatan Islam sama orang itu lain kalau juga mati. sih gitu. Kalau modal asumsi dan bertanya sendiri ya mendingan aku Kan turun kau aja. disuruh, pertanyaan Aku- saya dengar, aku nggak mau itu sih. dengar. Dengar Lain kali ya. aku Di naik lagi mana gitu. perintah Bapak menuhankan Yesus di mana? Islam itu Jawab. kalau mati takut ke surga, Ih, kabur, takut ketemu kucluk. Tuhan. Karena Tolol. Di mana perintah Bapak untuk menuhankan Yesus mana?
Kata Islam Yesus itu di sini takut kan. mati, takut mati karena takut. Tolol kali juga noten-noten. Kenapa kau jadi tolol? Ini Saya benar. minta. Islam itu takut mati hari ini Bunda karena Rahma. takut masuk neraka. Terus kalau kamu masuk Ya. neraka gitu kalau mati. Terus kalau kamu Silakan. mati itu masuk surga begitu. Tentulah. Masa Nah, kalau- ragu-ragu? Nah, kalau Yang begitu bunuh kamu diri bunuh lah diri kau. aja. Ragu-ragu. Kamu bunuh Matilah diri kau. aja semua. Bunuh diri aja Matilah itu. kau kalau sudah masuk surga. Yang Matilah kau. sengsara-sengsara Matilah itu. kau sekarang. Ah. Matilah kau. Siap, aku siap sekali kalau hari ini Tuhan cabut nyawa Kau saya ke pun aku jalanan siap. sana biar kau dilindas mobil. Kau ke jalanan sana biar kau Nggak mati perlu sekalian. nanti, Ayo, kau sudah nanti masuk dia surga. Tuhan Tolol Biar kali. kau udah Saya sengsara minta. cari uang, cari makan di dunia, mati bunuh diri aja, masuk surga. Halo, nggak perlu aku nabrak itu bunuh diri dosa gitu. Nanti Loh, Tuhan sendiri yang kok cabut nyawa. dosa? Tapi Tuhan mau bunuh diri piye sih? Islam itu sok jago tapi takut mati. Loh, ngapain takut mati? Dia bilang sop, sok jago. makanan kali sop. Di mana ada sop? Sop buntut, sop Kan buntut. beraninya koar-koar. Lihat mukanya aja nggak berani. Nah, Kalau coba. kamu memang masuk surga mati, sekali aja itu Kristen-Kristen yang sengsara-sengsara itu bunuh aja, bunuh diri Kristen aja. itu mati itu suatu kegembiraan karena ketemu Tuhan. Ya matilah kau. Tidak ragu, tidak Matilah takut. kau. Mati Ayo aja matilah kawan. kau. Mati aja kawan. Susah kali kau di dunia cari uang, cari makan. Islam itu ragu-ragu dengan Oten ini Tuhannya, koar-koar. agamanya, Mati matinya. nggak takut mati katanya. Tapi untuk ngasih lihat mukanya aja dia takut bang. Ayo kita buktikan. Amankan situasi room ini. Selalu Ngapain sih teman-teman ribut-ribut kalau saya naik ini saya tertarik dengan Tuhan kok jajar 3. Kalau saya itu sudah pernah melihat Tuhan Yesus, jadi saya tidak takut lagi. Saya Siapa sudah yang- Ya yang mana tuh? Tuhan. Sebentar teman-temanku. Dia pernah melihat Yesus katanya. Coba kita tengok ya, kasih lihat Islam gambarnya. itu Yang mana Tuhannya? Saya Suaranya kasih lihat kau besar gambar tapi ya. takut mati. Yang mana? Sebentar. Diam dulu kau. Dia lihat Pakai Tuhannya toa. katanya ya. Pakai toa Dia Mana lihat nih? Tuhannya. tapi Di sini ada 30 nih, Bunda. Tuhan Islam Di sini ada itu. 30. Makanya kalau Ah, Yang itu mana nih? mana nih? Tuhannya palsu. Boleh Mana nih, Tuhan Tengah. itu nih? Yang mana Nah, nih? itu yang ditengah, Bunda, yang tengah, yang Yang mana, tengah, yang yang mana? tengah. Mereka itu masih ragu-ragu tentang agama mereka Islam itu Yang mana? dengan Yang ini, Tuhannya yang ini. mereka. Makanya Yang ini. mati pun Bukan, masih ragu-ragu sebelahnya, orang Islam itu. sebelahnya. Sebelah Oh, ini. yang kayak monyet. Oh, Sebelah kayak kanan, monyet yang Tuhan. kanan, yang Wow. kanan. Kayak Yang manusia kanan. purba. Yang ini. Kanan, mana yang kanan, Tuhan? yang kanan. Yang ini nih. Bukan, Yang ini ya? bukan. Yang di kanan, di tengah kanan tadi. Nggak usah, Ada yang nggak kayak usah. Messi. Nggak usah itu Yang ini. dulu dibahas gitu loh. Tuhan saya, I love you Tuhan saya. Iya betul. Terus yang lain ini gimana nih? Yang ini gimana nih? Nah, itu ekspresi mereka untuk menggambar, melukis. Kalau ini ekspresi siapa ini? Kalau ini ekspresi Nggak siapa? tahu, tapi Tuhan Halo. saya sudah melihat Oh nggak memberikan tahu. wajahnya Kalau yang kepada ini bang, kalau yang ini bang, yang ini nih. Halo. Yang kayak tahu orang yang India ini bang. lain itu tidak datang kepada saya. Mana Kalau yang ini, Bang, yang ini. sebenarnya? Saya I love you Tuhan saya. Yang ini? Selamat siang teman-teman. Ya siang bang. Selamat Ya. siang. Selalu selamat Ini bang. ngapain sih ribut-ribut ini masalah Tuhan? Sudah adakah yang pernah ketemu Tuhan ini? Ada bang. Kau udah. Itu kan Kau tadi udah. katanya Kristen. Dia yang bilang itu Kristen bilang ketemu Tuhan. Jadi kita tunjukkan yang mana Tuhannya sih, kan banyak Ya. ratusan gambar Tuhanmu. Ya, kau tuh Tuhanku yang mana Tuhanmu itu? Bila mendengar Tuhanku suaranya. Allah Bapa, Tuhanku. Yang mana Tuhanmu Allah itu? Allah Bapa. Oh, Allah Bapa. Ya Yesus itu. Bapak. Terus Yesus siapa Yesus. itu? Itu Tuanku. Yang mana Tuhanmu itu? Terus roh jahat. Itu Tuhan. Roh jahat. Tuhan. Roh kudus. Allah Bapa, beda. Yesus siapa? Yesus. Itu Tuanku. Petrus. Yang mana Tuhan itu? Terus roh jahat. Kalau yang saya sembah Allah Bapa. Pak Petrus. Petrus, commute lah dulu Petrus. Saya tidak mengenal Allah Tuanku. Bapa kalau saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Oh. Yang enggak, saya bisa tanya sebentar bang. Tuhanmu itu yang mana bang? Di antara tiga Allah- ini Bapa, Yesus, Roh Allah Kudus, yang mana Bapa. Tuhanmu? Allah Bapa Ah, Yesus Tuhanku. ini apa? Yesus Roh apa yang ini? tidak Apamu Yesus? terhampiri. Yesus apamu Yesus? Yesus itu Tuanku, pembawa kebenaran di muka bumi ini, Tuan. yang diberikan tahta Tuan. kerajaan di muka bumi ini.
Saya tanya, Yesus cuma Tuhan, Tuhan. Iya. Tanya, Yesus. Ya, ya Tuhan. Berarti Tuhan yang sembahanmu menguasai adalah muka bumi ini dan di sorga. Dia diberikan kuasa. berarti aduh. Bentar dulu Bang, bagaimana? satu-satu. Terus Bapak ini adalah sembahanmu. Iya, Allah Bapa adalah Tuhanku yang tak terhampiri, yang tak terlihat. Nah, kalau kau berdoa, Yesuslah yang menyatakan itu. Kalau kau berdoa kemana Bang? Saya berdoa kepada Allah Bapa. Oh, jadi Yesus ini hanya sebagai perantara, sebagai utusan gitu. Dia adalah Tuanku, firman Tuhan yang menjadi manusia, yang memberikan keadilan di muka bumi ini. Diamkan dulu anakmu itu Bang. Ini mungkin lagi live ini, diamkan dulu atau kau bergeser dari anakmu itu. Suara anak-anak gak boleh Bang. Kau unitarian ya Bang ya, unitarian. Saya Kristen. Bunda, coba kasih dia kesempatan untuk membaca 1 Korintus 4 nomor 15, Bunda. Di situ ditulis hanya gimana ya? Bentar Bang. Kau hanya beribadah kepada gini teman-teman ya. Saya hanya mengikuti kitab suci, saya hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kan? Ya, Tuhan kan? Tuhan. Itulah yang saya ikuti. Jadi surat Paulus nggak dipakai Bang? Ketika Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, ya itulah yang saya ikuti. Berarti Anda unitarian. Berarti unitarian. Kalau surat Paulus Bang dipakai apa enggak nih Bang Tuan? Itu surat hanya untuk menyampaikan kepada umat-umat. Oh jadi enggak dipakai sama Bang ini surat saya Paulus? belum membaca sampai ke sana Bang. Oh belum membaca. Ya. Banyak kali Jangan alasan. samakan Allah yang saya Kristen dan perlukan Allah Islam itu, yang berbeda. Jangan samakan Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu. Tuhan Islam itu berbeda dengan Tuhan Kristen. Siapa yang menyamakan kafir? Gak ada yang menyamakan kafir, laknatullah. Kami gak menuhankan manusia. Gak ada yang menyamakan. Dasar kok kafir. Jangan bilang-bilang. Itulah yang kafir. Jangan bilang-bilang kami menyamakan kafir. Tuhan manusia di muka bumi ini sama. Agama palsu itu yang kafir, Sebentar dulu. Ini wartawan, Tuhannya kan Yesus. Kalau dia kan Tuhan Yesus. Kami nggak agama menyamakan Islam kafir. itu agama palsu kafir. Iya, kau yang kafir, kau yang kafir. Di mana Yesus itu mengenal karesteng? Mana? Agama wartawan. kamu yang kafir. Di mana kafir mengenal? Di mana kafir itu? Di mana Yesus mengenal karesteng? Mana? Di mana tunjuk kafir datanya mengenal Yesus menyebut karesteng. Di mana Yesus mengenal karesteng pemakan babi kayak kau? Mana? Tunjuk datanya satu aja. Di mana Yesus kafir menyebut mengenal kata Yesus? karesteng. Di mana? Ya. Yesus itu menyatakan Di diri untuk mana semua Yesus mengenal karesteng? Di mana Yesus menyebut karesteng kafir? Pemakan babi, ya kafir lah kau. Aduh, yang tidak sunat itu kafir. Kata Paulus, kau kafir lah kau. Kata Paulus itu yang tidak menyunatkan lah. Kata kitabmu itu, kitabmu aduh, kau itu kafir, pemakan babi, laknatullah, rakus makan babi. Saya minta datanya. Di mana datanya Yesus itu juru selamat bagi kafir, pemakan babi, laknatullah kayak kalian? Mana? Mana itu? Kafir penyembah jin. Saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi karesteng, pemakan babi. Mana? Mana? Kasih data saya kafir. Di mana Yesus juru selamat bagi kafir, karesteng, pemakan babi? Mana? Ada Bunda. Di Galatia 3:13 Bunda. Kota Daud. Jangan dulu biar kita ini kurang ajar ini. Di mana datanya itu Yesus juru selamat bagi kafir, karesteng, pemakan babi? Mana? Kasih saya data seluruh karesteng. Seluruh karesteng seluruh dunia, kasih data saya ya. Pendetamu, pasturmu bawa ke sini. Minta saya data. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng, pemakan babi? Kasih saya data. Semuanya karesteng naik yang bisa tunjukkan data. Dasar kalian kafir laknatullah.
Datamu kafir, kafir, datamu kafir, pemakan babi. Yesus menjamin keselamatan bagi kafir, pemakan babi. Mana Yesus menjamin keselamatan bagi kafir karesteng pemakan babi, mana? Mana? Mana datanya? Yesus, saya nggak usah banyak, satu aja. Saya jawab. Yesus menjamin. Saya jawab. Silakan. Bagi karesteng ya. Bagi Tuhan Yesus karesteng juru pemakan selamat, babi. datanya banyak. Ya di mana Yesus juru selamat? Bagi karesteng. Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan itu jalan keselamatan. Tuhan Yesus Saya tidak minta Allah Bapa. keteranganmu. Saya tidak minta keterangan penjelasan. Saya minta data. Datanya Kalau data di Bible, bentar. Aduh, karesteng. Gini saya kasih data ya. Sini saya kasih data. Biar kalian tuh sekalian dipermalukan lah. Sini saya kasih data ya. Bagaimana kami mau menjelaskan kalau kamu terus? Kita penyembah roh Allah loh. Jadi saya tunjuk data sebentar kau nak ya kafir laknatullah. Ini saya tunjuk data ya. Gini sekalian saya permalukan kalian. Kalian terlalu banyak baca nih. Saya kasih tunjuk kalian ya. Nih. Aduh. Yesus itu kalau kita baca di Ibrani sebentar. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Tuh baca di Bible ya. Allah membangkitkan juru selamat. Baca. Juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Enggak ada bagi karesteng. Baca tuh. Makanya saya minta data di mana. Baca itu di Biblemu. Allah membangkitkan juru selamat. Enggak ada. Kalau Isa Al-Masih dalam Al-Quran juru selamat atau bukan, Bunda? Juru selamat itu apa sih maksudnya kalau juru selamat? Apa dia Tuhan? Yang membawa kita ke dalam keselamatan. Ya sama lah Nabi Rasulullah Sallallahu. Kamu sendiri tidak paham yang namanya keselamatan. Bentar. Saya kan bukan saya bilang nggak paham. Juru selamat itu Nabi utusan Allah yaitu Yesus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa, semua yang membawa pengajaran, membawa firman Allah itu, firman Tuhan itu adalah juru selamat yang menuntun kita ke jalan yang sesungguhnya, ke jalan yang diinginkan oleh Allah. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan. Bila kalian mengikuti perkataan Yesus, kalian akan selamat juga. Itu pada zaman Yesus. Sekarang nggak berlaku lagi itu, hukum itu nggak berlaku lagi. Udah turun Rasulullah, udah diangkat Rasulullah sebagai khataman Nabi. Sekarang ini, zaman sekarang ini Nabi palsu. Ya, iya. Rasulullah itu nabi palsu, itu agama palsu ya, kalian itu. Tunjuk datanya di mana itu? Di mana itu datanya? Diakui Alkitab kok. Tunjuk datanya itu di mana? Tunjuk itu yang kau sampaikan. Sok benar, nabi palsu kok sok benar. Tunjuk datanya Mau di mana dibenarin itu? aja. Agama palsu. Tunjuk datanya kafir. Nabi palsu kafir. 13:23. Kita kasih lihat 13:23 ya. 13:23. Saya kasih data dulu lah. Ini kafir laknatullah ini. Aduh, nggak ada malu dia ya. Kafir penyembah nabi palsu kalian, jin kalian. Nih, kafir, ini data. Kafir, laknatullah pemakan babi. Najis, jin Islam, najis. Kafir. Ya kau najis lah pemakan babi, najis. Kau, jin Islam. Najis, tralala. Ini datanya. Kafir, ini datanya ya. Besarin dulu bos, ini datanya. Data kafir itu. Itu. Diam kau kafir, pemakan babi nih. Kau yang Dan dari kafir, keturunannya, diam kau kafir, diam kau pemakan babi, diam. Dari keturunannya sesuai dengan telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang siapa nih? Orang Nabi siapa palsu, nih? agama palsu, palsu. Ini juru selamat bagi apa nih? Orang Israel. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi mana? Saya minta data dari tadi. Saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi laknatullah itu mana?
Kalau Kafir. Islam juru selamatnya siapa, Bunda? Saya minta data, kafir. Iya, saya sudah akui itu, Bunda. Wah, kalau Nah, kau udah kalau- benar, kau sudah akui. Yesus itu dengar ya, oten-oten. Dengar oten-oten seluruh Indonesia ya. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi karesteng makan babi, rakus makan babi, bukan. Bagi ini orang Israel nih. Kecuali ada data di sini orang karesteng boleh. Ini untuk Israel, Yesus untuk Israel. Saya minta orang data Arab- Yesus untuk karesteng makan babi mana? Mana semua karesteng tunjuk. Naik satu-satu naik satu-satu karesteng yang bisa nunjukkan Yesus juru selamat Bunda, bagi kenapa tidak karesteng mau mana? diskusi Naik. sama saya, Bunda? Selamat Sebentar siang, Bunda kau, Rahma. sebentar kau dapat bagian sebentar. Yang lain yang bisa tunjukkan data. Saya dari tadi naik ini loh. Ya, saya bahas dulu kan kau tidak menuhankan karesteng, kucluk. Kau tidak menuhankan Yesus toh? Saya membahas yang menuhankan Yesus. Kau tuli enggak? Kalau kau enggak tuli, diam dulu. Saya Masalahnya diskusi gini. sama yang menuhankan Yesus. Dasar kau Enggak, tolol masalahnya juga. Kau gini diam loh, dulu. Bunda dengar Diam dulu. dulu Kalau bisa kau. saya narasi sedikit. Kan kau tidak menuhankan Yesus. Agama palsu Saya sok kan benar. membahas Oten-oten saya diam membahas dulu. yang menuhankan Oten-oten Yesus. diam dulu. Saya membahas yang menuhankan Nabi Yesus. palsu Kau tidak sok menuhankan benar. Yesus toh? Nah, Nabi- wartawan Ya, tunjuk data di Nabi mana? Muhammad dong, palsu Bunda. sok benar loh. Astagfirullahaladzim. Kita bergantian. Agama palsu loh sok benar. Di mana data Yesus itu? Di mana Agama data kafir Yesus loh, itu? agama kafir. Jurus Benar. Yesus juru selamat bagi karesteng. Yesus juru selamat bagi karesteng mana? Data di Bible itu yang ada nih untuk Israel. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Untuk karesteng mana tunjuk data? Tunjuk. Kristen itu, Tunjuk Kristen itu Bunda tahu data enggak? Yesus juru selamat Bunda, bagi karesteng Kristen makan itu babi, Kristen tahu rakus nggak arti makan babi. Kristen? Tunjuk Susah data juga kafir, tanya, anak Bunda tulah Rama. kau. Data kafir, kafir. Susah juga, Tunjuk Bunda datamu ini. mana? Orang Tunjuk mau datamu ngomong, mana? Bisa potong. Tunjuk. tanya. Tunjuk Islam. data mana? Saya tunjuk data kau. Islam, Jangan dulu, data. jawab dulu. Islam, bisa Karesteng tanya. semua jawab ini, Karesteng semua jawab ini. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi laknatullah, kafir laknatullah? Tunjuk. Bunda, Semua karesteng seluruh dunia, kita mau tunjuk. jawab ini. Kita mau jawab, Nah, Bunda. jawab. Islam kau. itu Kau agama menuhankan Yesus. neraka, agama kafir, agama Jawab, jin. kafir, laknatullah, Itu kucluk. penyembah Tuhan berkuntul. Jawab ini. Bisa enggak kami menjawab? Tapi Bunda benar. biar Islam itu sok pemakan benar, babi, agama palsu sok laknatullah. benar. Kafir, jawab ini di mana Yesus juru selamat? Jawab, kafir. Kafir. Oh, Oh, kafir. saya mau menjawab. Bunda, ini bicara Kafir, terus. jawab. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Jawab, Bisa enggak kafir. saya menjawab? Bisa enggak saya menjawab, Bunda? Oke, diam teman saya jawab. Diam teman saya jawab. Pemakan babi. Diam dulu saya jawab. Pemakan babi, mana kau juru selamat Yesus bagi karesteng? Diam Kafir. dulu saya jawab. Diam dulu saya jawab. Kafir. Bunda Rahma ini enggak ada ilmunya kalau Tunjuk. dibandingkan saya. Tunjuk data di mana Yesus juru Menafikan diri karesteng? nabi palsu. Begini. Muhammad nabi palsu itu. Jawab kafir. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi laknatullah itu mana? Ayo. Ya, sebentar. bisa kita Tunjuk data berdiskusi semua dengan cara karesteng. baik-baik. Sebentar, biar saya jawab Naik ya, ya, Bunda. seluruh Berdiskusi karesteng, dua arah seluruh dunia naik. dengan cara Kasih baik-baik. data. Nggak bisa, Woi, Kriston. Kucuk. Ini biar kasih data, Bunda. Saya mau menjawab. Kasih. Ya mari, Ya, jawab. biar aku dulu Oke, yang diam kasih dulu. data. Diam dulu Satu-satu saya lah. jawab. Siapa yang Saya jawab? tanya kau tuanku, kau menuhankan Yesus enggak, tuanku? Iya. Siapa yang Tuan. jawab? Ya. Dia adalah Tuhan di dunia ini, Raja di dunia ini, dan di akhirat Saya sana. minta juru Dia orang yang selamat bagi karesteng terkemuka mana? di dunia. Udah jelas udahlah. mereka Siapa? memang agama palsu. Siapa jawab? Membenarkan diri. Saya jawab kau. Warta jawab. Di mana Yesus untuk karesteng mana? Ini dia untuk Israel loh. Baca ulang. Yesus- Coba berulang-ulang Yesus kali itu baca. jalan yang lurus. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Jalan terang, Tuli mau ke kalian, surga tuli lewat kalian. jalan terang, Conge. bukan jalan Conge, gelap, tuli, agama tuli. palsu, Conge. nabi palsu Muhammad Woi, itu, conge. agamamu. Conge, dungu, botol. Di mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Ini tuh ini orang Israel nih.
Orang Israel nih, orang Israel nih. Yes. Ya sekarang minta data. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Mana untuk orang Karesteng, pemakan babi, rakus makan babi kayak kau mana? Betul. Kalian Islam itu agama kafir, sok benar. Saya minta kafir dungu. Agama bodoh itu, agama sesat. Kafir dungu Agama mana palsu, untuk Karesteng? nabi palsumu Makanya itu, kalian nabimu itu, itu. makanya kalian itu diusir karena kalian itu Karesteng. Kalian diusir oleh Yesus karena kau Karesteng. Saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi Karesteng yang rakus makan babi kayak kau mana? Betul itu Bunda. Kasih saya data. Boleh nanya Bunda? Kasih data dulu, kucluk kafir. Boleh nanya Bunda? Kalau benar-benar sesat kafir lo sebut kamu. Iya kasih data kafir laknatullah Bodoh pemakan lu. babi. Kau cerewet dari tadi menghina-hina Islam. Ya, Saya minta data Bodoh aja. itu agama bodoh itu sebenarnya. Ya minta Agama datanya kafir sesat itu laknatullah kan pemakan babi. agama jin-jin Islam. Jadi dengar ya teman-teman ya, tidak ada data di Bible Yesus itu untuk Karesteng atau Yesus juru selamat bagi Karesteng, tidak ada. Nah, bentar. Saya tertibkan dulu, biar aman ya, biar komalnya kuat. Saya kick semuanya yang oten ya. Biar tidak terjadi huru hara yang tidak diinginkan. Ini room edukasi, ini room belajar, dan ini room yang sangat sopan ya. Jadi jangan sampai ada hujatan-hujatan ya dengan bahasa-bahasa yang kotor ya. Saya tidak mau itu terjadi ya, mau Islam maupun Kristen ya. Ya, teman-teman Kristen yang mau mengedukasi, yang mau belajar, jangan ada hujatan, silakan naik. Kalau mau adu hujat-hujatan, mending di dunia nyata kita sambil ngopi, lu lampiaskan kemarahan lu terhadap Islam di depan gua. Ya, kita ngopi berdua nih bareng nih, ya. Lu lampiaskan unek-unek lu terhadap Islam, ayo. Nanti yang terjadi selanjutnya nggak tahu, itu di luar kehendak gua, ya. Mending gitu, ya. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, ayo, ya. Daripada teriak-teriak di sini di atas kayak nenek-nenek kurang belanja, ya, oten-oten, lebih baik kita ngobrol santai nih, ya. Sambil ngopi ngobrolnya, ya. Lu lampiasin seluruh amarah lu terhadap Islam, seluruh unek-unek lu terhadap Islam, seluruh kebencian lu terhadap Islam, lu lampiaskan di depan gua, ya. Insya Allah gua akan menyambut dengan golok yang baik, ya. Oke, golok yang baik. Jadi biar tidak terjadi huru hara, ya. Yang baik-baik aja kita debatnya, ya. Nah, coba satu aja dataku minta, kalian sudah bingung kan? Artinya Yesus itu tidak mengenal Karesteng, gak ada itu. Teman-teman ya, saya salut sekali dengan apa yang disampaikan host tadi. Bunda juga harus mengertilah sedikit. Kita tertiblah, kita hargai yang punya. Dengar ya, itu wartawan yang cerewet, bukan ke kau. Diam dulu kau. Saya tidak jawab kau. Yang wartawan tadi kan menghujat-hujat. Yang saya tadi itu jawab tuh yang menghujat tadi wartawan tadi warta-warta itu tadi. Kan dia menghujat-hujat tuh. Kok telingamu tuli kah? Saya bukan menjawab. Makanya aku bilang kau diam dulu kau. Saya tadi menghujat, mengatakan Allah, mengatakan Rasulullah macam-macam kan. Saya cuma minta satu jawaban, di mana Yesus itu juru selamat bagi Karesteng pemakan babi. Kan kalian Karesteng pemakan babi. Di mana salahnya saya? Pintar kali kau mengajari saya. Dasar kafir laknatullah kau. Saya menghadapi si wartawan tadi menghina-hina Allah, Rasulullah. Tuhanmu itu begini begitu. Kau juga ngomong, makanya kau nggak kedengeran. Kau kan versimu lain. Kau tidak menuhankan Yesus. Sebentar kita bahas yang lain. Yang tadi itu si warta itu ngomong terus menghujat Allah. Satu aja pertanyaanku dia nggak mau jawab, cuma menghujat. Kau tuli ke telingamu. Tadi saya nggak ngedengerin. Tadi ada telepon dari Uniripa. Menghujat tadi dia, Allah lah. Kenapa nggak dikik langsung? Saya minta supaya dia menjawab itu. Ini ada Mr. Kevin. Mr. Kevin, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Anda Kristen ya Bang ya?
Iya, saya Kristen puji Tuhan. Protestan apa Katolik? Apa Trinitarian? Protestan. Protestan. Denom apa? Gereja mana Pak? Gereja Bethel Indonesia. Oh mantap. Berarti Anda jujur dan Anda tidak menyembunyikan apa yang Anda imani ya. Pak, semua Kristen jujur. Semua Kristen jujur. Yakin, nggak bohong. Yakin. Tuhan Anda siapa kalau jujur? Dan kami mengajarkan kejujuran. Ya, oke, ya. Makanya saya tanya, Tuhan Anda siapa? Kalau Anda jujur, sebutkan nama Tuhan Anda siapa? Yang pasti Tuhan saya bukan si Olo SWT, Tuhan saya Tuhan Yesus. Nah kan mulai menghujat kan? Mulai menghujat kan? Makanya Tuhan saya bukan si Olo SWT. Saya jujur. Terus nama Tuhan lu siapa? Nama Tuhan lu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Oh, berarti Allah bukan Tuhan. Tuhan saya Tuhan Yesus. Oh, berarti Allah bukan Tuhan. Allah saya Bapa, bukan si Olo SWT, beda itu. Oh, kalau si Roh Kudus siapa itu si Roh Kudus? Si Roh Kurap. Si Roh Kurap siapa itu? Lu yang menghujat, lu yang baru naik udah menghujat. Mau apa lu? Emang Allah saya bukan si Olo SWT, emang kamu? Emang Sincus siapa Sincus si Roh Kudus siapa itu? Menghujat. Jujur udah saya penipu lu. Kalau pagan kayak gini nih, penyembah berhala kayak gini nih. Bang Hos, ini bani-bani Yeremia 4:22 ini Bang. Aneh-aneh loh kalau mereka naik nih. Katanya jujur, nanti kalau disuruh untuk berbasis datanya nggak nongol-nongol. Jadi di Yeremia 4:22 itu, di situ kan sudah dikatakan, yang berkata ini, kalau memang di dalam pemahaman Kristen bahwa Yesus itu sudah ada, yang sampai kepada Musa juga itu adalah Yesus, berarti Yesus nih yang berkata nih, di Yeremia 4:22 ini, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Tuh jelas terang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten itu rata-rata botol. Kalau kita lihat tuh, daya nalarnya Bebel aja nggak lagu, nggak karuan. Cimping dia. Nih ya, cimping ya. Gila. Lain sama muslim atau mualaf. Dia mengerti apa yang dia imani itu, dia mengerti. Bang, kita diskusi. Bang, sebentar dulu kita diskusi sama si tuanku ini. Sok pintar dia nih. Silakan kau itu. Tuanku, kau tidak menuankan Yesus kan? Tuan? Ya, dia raja di dunia ini dan di sorga. Tapi kalau yang kau saya sembah menganggap dia Allah Bapa, yang saya sembah itu Allah Bapa yang tidak kelihatan. Oke, berarti Yesus itu kau lah yang menyatakan dia. Oke, jadi kau menganggap Yesus itu jelmaan Tuhanmu, bukan? Dia itu utusan dari Allah Bapa untuk memperkenalkan Tuhan yang sang sumber itu yang tidak kelihatan itu. Itu makanya, bagus, pikiranmu bagus. Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti kan? Kepada dia. Saya tidak menyimpang dari ucapan Yesus. Berarti gitu. Kalau saya menyembah Tuhan Yesus. Tinggal, kau diam dulu lah sama si ini dulu, biar nggak rancu, Kristen kafir, diam dulu, biar kita nggak ribut, santai lah. Iya, jadi begitu Bunda Rahmaya. Jadi kalau saya itu setiap apa yang diajarkan Tuhan Yesus itulah yang saya ikuti. Di luar daripada ucapannya itu saya tidak ambil. Nah, berarti kau tidak mengimani penebusan dosa dengan darah Yesus. Bagaimana Bunda? Apa? Kau tidak mengimani penebusan dosa dengan darah Yesus. Kalau tidak ada ucapannya Yesus begitu ya, bagaimana saya percaya kalau tidak ada ucapannya? Berarti kau benar, udah benar itu. Kan saya karena sudah Yesus bilang. tidak mengajak.
Bentar Bang. Saya hanya Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan dia Yesus. adalah Yesus tidak betul, itu udah benar, kawin udah benar. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan menghapuskan hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan dia untuk orang Kristen. Tapi tadi Yesus sudah berkata, aku diutus, coba baca Matius, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ya, kalau kita lihat pengajaran Yesus, sudah benar kau Bang, tidak menuhankan Yesus, sudah benar itu. Karena Yesus tidak pernah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengajarkan pengikutnya, umatnya Bani Israel, hanya mengabdi kepada atau menyembah kepada Allah atau Yahweh. Tuhannya orang mereka ya pada zaman Yesus, pada zaman Nabi Isa. Izin Bunda boleh? Yesus mengajarkan kita berdoa, ya kita Bentar Bang, berdoa. bentar dikit lagi. Gitu. Ya, kau berdoa kepada Bapak kan? Nah, Iya. tinggal kamu ini Bang, bedanya dengan kita ini, kau menganggap Yesus mati untuk keselamatan dosa-dosamu gitu. Benar toh? Iya Bang, kalau ada Itu di dalam bedanya. Alkitab, Bunda, kalau ada di dalam Alkitab itu saya imani semua, tapi ucapan Yesus di luar daripada ucapan Yesus saya tidak berarti pakai. kau ini bukan Kristen. Kau bukan Kristen karena apa? Kristen itu ya seperti yang mereka ini si Kristen ini Kristen, Kristen. Bunda. Saya pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi Kristus itu kan pengikut Tuhan Yesus, Bunda. Nah, di mana dia Yesus Saya mempercayai dia, Bunda. Di Saya mana Yesus mempercayai. itu juru selamat bagi di mana Yesus itu juru selamat bagi orang di luar Israel? Di mana itu? Ya, bagi Yesus saya berjuru Bunda ya. selamat bagi orang Israel. Oke, saya jawab. Kalau bagi saya pribadi, ada berapa nabi? Ada berapa nabi di muka bumi ini yang diutus? Itu semuanya mengajarkan kebaikan dan mengajarkan menyembah Tuhan satu-satunya yang esa. Begitu Bunda. Kalau Jadi oke, itulah saya yang jawab namanya ya. jalan keselamatan. Itulah. Terlebih lagi yang paling ajaibnya itu Tuhan Yesus, karena tidak ada satu nabi pun yang bisa menyamai Tuhan Yesus di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Oke, saya jawab. Nah. Oke, diam ya. Saya jawab ya. Diam. Saya jawab. Yesus itu berkata, aku diutus hanya kepada umat Israel, ya. Dia berkata begitu ya, aku diutus hanya kepada umat Israel. Di dalam tadi ku kasih baca Kisah Para Rasul 13:34, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ya, nggak ada Yesus itu berkata dia diperuntukkan untuk selain Bani Israel. Nah, kita lihat ya. Di Matius 10:5, coba kau buka Bibelmu. Matius 10:5, apa kata Yesus? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan menyimpang, ini pesan Yesus, ke jalan bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ini kan pesannya Yesus. Kemudian itu baca di Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi memang dia itu diutus. Karena gini ya, di dalam Al-Quran, bentar. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, setiap utusan itu, setiap rasul yang kuutus itu diperuntukkan untuk kaumnya masing-masing. Nabi Musa untuk Bani Israel. Ketika Nabi Musa wafat, ya, kemudian berapa ratus, 900 tahun, 1000 tahun, kemudian diutus ini Nabi Isa. Karena udah banyak menyimpang dari ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa. Diutuslah Yesus atau Nabi Isa ini kembali kepada Bani Israel supaya mengembalikan mereka yang sudah sesat ini ya, sudah menyimpang. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Yang tersesat, domba yang tersesat dari Bani Israel. Diutus itu kembali. Nah, setelah zamannya Nabi Isa selesai, diutuslah Rasulullah sebagai khataman Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk seluruh umat, seluruh alam. Ya, jadi setiap nabi itu diutus pada kaumnya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Coba Yesus, apa kata Yesus di Matius 15:24? Aku diutus hanya kepada domba Israel yang tersesat dari Bani Israel.
Makanya itu tadi yang kubuka ya, Kisah Para Rasul 13:34. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Itu kan sudah fix. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu harus mau tidak mau harus beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya gitu loh. Oke, begini, iya Bunda, mantap Bunda. Jadi begini Bunda ya, bukannya saya tidak mau mempercayai Nabi Muhammad, saya mempercayai adanya Nabi Muhammad, tapi saya belum bisa mempercayai kenabiannya. Kenapa saya belum bisa mempercayai kenabiannya? Karena jujur ya Bunda, di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. Tapi di dalam Bible itu hanya ada 24 nabi yang diakui yang di dalam Al-Quran yang ada di dalam Bible. Hanya Nabi Muhammad yang tidak ada di dalam Bible. Seandainya ada Nabi Muhammad di dalam Bible atau ada nubuatannya di dalam Bible, saya akan pasti beriman juga kepada Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, di situ memang tidak ada di dalam Alkitab sebelumnya. Begitu Bunda. Jadi tadi bahwa Bunda mengatakan bahwa keselamatan diutus hanya untuk Bani Israel. Kita ini semua bangsa ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Jika Tuhan mengutus utusannya hanya untuk membeda-bedakan, berarti Tuhan itu tidak maha kasih. Gitu loh. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Begitu Bunda. Jadi saya tetap mempercayai seperti orang Islam mempercayai juga Nabi Isa. Banyak nubuatan tuh. Dipercayai banyak di dalam nubuatan Rasulullah itu di dalam akan datang seorang penolong lain. Banyak itu akan datang seorang penolong lain. Saya belum pergi sebab kalau aku tidak pergi tidak akan diutus penolong lain itu. Banyak tuh nubuatan-nubuatan itu. Saya rasa kalau Gurunda itu berdiskusi sudah dia jelaskan secara lengkap ya nubuatan-nubuatan itu. Tapi saya ingin ke nubuatan gini ya. Kamu bilang tidak ada nama Rasulullah. Sebentar ya, cari data dulu. Kau bilang tidak ada nama Rasulullah dalam eksplisitnya Bunda. Ada eksplisitnya nubuatannya Muhammad di dalam Al-Quran, di dalam Bible itu sendiri ya. Saya masuk Islam kalau ada. Oke, sebentar. Kami nggak menuntut kamu masuk Islam ya. Itu urusanmu dan itu hidayah dari Allah. Saya juga akan menuntut kamu di mana Yesus secara eksplisit menyebut kata Kristen. Boleh kau tunjukkan juga? Ya? Kata Kristen kau kan mengaku sebentar. Kau mengaku pengikut Yesus. Bentar. Kau kan menuntut secara eksplisit. Saya minta juga secara eksplisit. Bentar, gantian kita ngomong. Saya minta juga secara eksplisit. Yesus mengatakan Kristen. Dia untuk Kristen ya. Sebentar, saya cari dulu datanya. Jangan kau cuma hanya menuntut aku. Saya minta juga data-data kalian. Ya, kalau Yesus itu diperuntukkan untuk Kristen. Kalau Rasulullah udah ada dalilnya bahwa dia untuk seluruh umat manusia. Bentar Bang, terbanyak data-data ya, jadi aku cari dulu ya. Silakan yang lain dulu, Bang Roma, silakan dulu, aku cari dulu data. Ya baik. Jadi begini, kalau mengenai nubuatan itu ya, sebenarnya di dalam Yohanes 16 itu sudah memberitahukan bahwa setelah kepergian Yesus itu akan datang seorang ya. Di situ dikatakan seorang. Kita buka aja dulu ya. Kita buka Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, di Yohanes 16 ayat
yang ketujuh gitu ya, itu terang dikatakan di sana. Atau kita mulai dari yang keenam aja lah, atau dari yang keempat juga boleh. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itulah hatimu berduka cita. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia, kebenaran dan penghakiman. Oke. Jadi maksud abang itu ditujukan kepada Muhammad ya, Bang? Oh ya, ini kepada sosok lain setelah Yesus pergi. Ya, itu tidak bisa kita langsung mau menafsirkan bahwa itu langsung ditujukan kepada Muhammad. Kalau begitu ditujukan kepada siapa, Bang? Mungkin saja penolong-penolong lain kan banyak. Siapa Siapa, tahu Bang? entah ke Paulus kah, atau ke Muhammad, kan ada dua ini yang jadi permasalahan sekarang ini, Muhammad dan Paulus, Bang. Iya, jadi kalau abang beratnya kemana? Ke Paulus begitu? Saya belum bisa menimbang itu semua, Bang. Saya masih berpegang kepada ucapan Tuhan Yesus. Ini Jadi yang saya bacakan tadi ini ucapan Yesus atau bukan, Bang? Itu bukan salah saya, Bang. Itu bukan salah saya. Kenapa saya bilang bukan salah saya? Untuk mempercayai sesuatu hal. Seandainya Tuhan Yesus mengatakan langsung di situ bahwa akan datang seorang penolong lain yang bergelar atau ada gelarnya disebutkan atau Muhammad, saya yakin di muka bumi ini, Bang, tidak ada orang Kristen, Bang. Pasti Islam semua. Kalau memang langsung disebutkan namanya eksplisit di dalam. Abang udah pernah baca Yohanes 16 ini, Bang? Jadi itu bukan salah saya ketika saya. Enggak, saya tanya pertanyaan saya, Bang. Abang udah pernah baca belum Yohanes 16 ini, Bang? Iya, kan tadi abang udah baca juga. Enggak, maksudnya abang udah pertanyaan saya, Bang. Abang udah pernah baca belum? Iya, saya sudah baca. Di situ kan tidak eksplisit disebutkan namanya. Nah, tidak eksplisit. setelah tidak abang, tahu. ya, oke, kalau tidak, siapa tahu yang akan datang ada lagi. Siapa tahu yang akan datang ada lagi. Kan begitu. Kita tidak tahu, Bang, penolong siapa yang dimaksud itu. Entah di Yohanes 16 ini kan udah ada clue-nya, Bang. Udah ada clue-nya tentang apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Di Yohanes 16 ayat 13 ini, ayat 12 lah, ya. Di sini dikatakan lagi, Bang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, ya, Ia datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang saya tanya, Bang, kalau abang menyatakan bahwa ini bisa jadi merujuk kepada Paulus, apakah ciri-ciri yang disebutkan oleh Yesus di Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan ke-14 ini terpenuhi oleh sosok Paulus ini? Bang, sebentar izin masuk dulu. Sebentar kita lari ke Paulus. Matilah dia kalau kita ke Paulus. Mampus kau kalau kita ke Paulus. Nah, saya buka dulu ya. Kita lihat di sini ya. Kita besarin dulu ya. Sabar dulu, Bunda. Saya jawab dulu ya. Udah. Sebentar kita ke Paulus. Saya sambung dulu tadi. Kau kan minta data secara eksplisit. Sebentar saya tuntut data juga ya tentang Kristen, nubuatan Yesus tentang Kristen. Nah, saya sini ya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hei putra-putri Yerusalem. Ini 16 ya. Kidung Agung 16 ya. Nih, Kidung Agung 16. 5:16 ya, sini. Ini udah diterjemahkan, itu udah diterjemahkan. Ini kan perjanjian lama nih, perjanjian lama. Nah, kalau kita kepada originalnya ya, ini originalnya ya. Kita kepada originalnya nih. Tengok matamu ya lebar-lebar ya, tengok matamu lebar-lebar nih. Apa di sini bacanya nih? Muhammadim nih. Muhammadim. Ini originalnya ya.
Muhammad ini dimnya ini pengagungan. Pengagungan ini dimnya, pengagungan nama. Muhammadim. Muhammad dim ini pengagungan. Ini original teks bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani ini originalnya nih. Kidung Agung 5. Song of Solomon 5 ya. Ini originalnya nih Muhammadim. Kenapa itu nggak ada sekarang? Karena diubah, diedit. Bibelmu kan editan. Gini, Bunda, Bibelmu editan, ini originalnya. Originalnya Itu- ini Muhammadim penempatan ini Muhammadim itu- Muhammad. Ya, kita ke artinya Ya, dulu, Bunda. kalau tadi sebentar, kalau tadi kita ke sekarang yang mereka yang kalian pakai sudah terjemahan ini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Ini kan Rasulullah. Demikian kekasihku, demikian temanku, ya hai putra-putra Yerusalem. Yang menarik dengan kata-kata Rasulullah. Rasulullah tidak sekalipun mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dari mulutnya. Dia menarik. Tetapi kenapa kata-kata ini diedit sedemikian rupa, kata Muhammad tadi ini diganti dengan ini. Ini amanat agung, ini amanat agung nih. Kidung Agung ini ya, 5:16. Ini sekarang yang kalian pakai terjemahan, makanya kalian itu umat terjemahan. Kalau kita kembali ke bahasa Ibraninya, bahasa originalnya nih Muhammadim ini. Ini Ibrani ya. Ini Ibrani nih. Ibrani nih, Hebrew. Nih Hebrew ya, Hebrew. Nih. Song of Solomon 5:16 tadi ya. Nah, ini kita lihat Muhammadim. Muhammad. Ini akhirannya dim, ini pengagungan. Muhammad dim. Ini saya minta sekarang data di kau. Yesus menyebut kata karesteng. Iya, Ini originalnya ini. Originalnya ini kuclu. Muhammad. Kan kau minta Muhammadin. secara eksplisit. Iya, Itu Muhammad ini. Apakah itu Iya, sudah kan jelas? bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Enggak, Bahasa maksudnya Ibrani. eksplisitnya, Abraham. apakah itu sudah benar-benar- Abraham, sebentar. Abraham aja, kalau di dalam Al-Quran kami Ibrahim. Kalau di Bibelmu itu Abraham. Kalau di kami Ibrahim. Kan ini satu rumpun mereka ini. Kayak kita Malaysia, Indonesia itu kan beda, kita beda pengucapan. Karena satu rumpun kita itu Malaysia ya beda-beda sedikit. Kalau Arab itu dengan Ibrani ada satu rumpun bahasa Semetik. Kalau sana Yahudi, kalau Yunani itu ya bahasa Latin. Kalau Ibrani, Arab, Aramaik itu satu rumpun. Satu bahasa Semetik itu. Nah ini Muhammadim ini sama Abraham Ibrahim nih. Ini dimnya nih pengagungan. Dia diagungkan ini Muhammadim. Tapi ini diedit, dihapus, dihilangkan sekarang ini. Dihilangkan ini sekarang nih. Tapi kita dapat lihat originalnya. Ini yang membuat ini Yahya Waloni Kainama setelah dia belajar ke Israel sana. Bentar, kau diam. Saya sudah menunjukkan ya, sebentar saya tuntut kau di mana original Yesus mengatakan karisteng. Sekarang ini yang membuat ini Kainama masuk Islam ya. Dia pendeta tapi setelah melihat ternyata originalnya Muhammad di situ. Sekarang saya sudah tunjuk data ya. Saya minta kalian di mana Yesus menyebut karisteng di dalam Bibelmu, seluruh Bibelmu, apapun jenisnya itu ya, versinya apapun, karena Bibelmu kan versinya ribuan. Saya minta saja satu versi Bibelmu itu Yesus menyebut-nyebut karisteng. Kalau perlu nggak ada satu sepotong pun, Kris gitu, Kris nggak usah tennya. Kasih data saya. Kau tadi tuntut kan? Saya tunjuk data. Gini, Bang Bunda, Romawi Kris. pun, Bang Roma pun Tadi sudah menunjukkan. Tadi saya sudah Saya minta jelaskan, data. Bunda. Saya tidak minta kau ocehanmu. Kau minta data. Kau minta kan tadi menuntut kami secara eksplisit. Saya minta Ada, data di mana dengar, Yesus makanya dengar dulu, menyebut Bunda. kata karisteng secara eksplisit. Tunjuk datanya. Parah juga ini. Makanya Ya, minta dengar dulu. datanya. Waduh, bagaimana saya Minta bicara datanya kalau kau. Bunda langsung potong? Bahasa orinya, Dengar bahasa dulu. apanya pun. Silakan. Iya, dengar dulu. Memang tidak ada datanya. Tapi Kristen itu ditujukan pengikut Kristus gitu loh, Di mana Bunda. datanya itu? Di mana datanya Ya itu? Dia ampun. Yesus pengikut Kristen, pengikut Kristus mana? Istilahnya Kristen itu kita mengikuti Kristus. Apa yang kau ikuti? Apa? Makanya Apa? Kristen Nyanyi-nyanyi itu- di gereja. makanya Kristen- Nyanyi-nyanyi. makanya Kristen itu
Apa yang kau ikuti dari Yesus? Nyanyi-nyanyi, mati di pakai peti, jas tutup, dasi kupu-kupu gitu. Kau ikuti. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Gimana sih dia apa ini? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Alaminnya, Bunda. Bunda, saya ini cari kebenaran loh, Bunda. Kalau kamu bisa membuktikan kebenaran di sini, saya tidak tahu kalau saya dapat hidayah. Tahu, saya kau masuk Islam. Islam tidak menerima orang tolol. Islam tidak menerima orang tolol. Orang Islam masih Islam itu yang berpikir. Yang berpikir orang Islam itu baru bisa dapat hidayah. Kalau kau ini masih tolol, belum bisa. Hanya Allah yang memberi hidayah. Izin ya. Boleh kah? Hanya Allah. Bentar. Satu-satu dulu, Bang. Hanya Allah. Jangan kau mengatakan, saya masih Islam kau ini. Enggak usah. Itu hanya Allah yang memberi hidayah kepada kalian. Apa itu bohong? Jadi gini ya, jangan kau mengancam-ngancam. Kalau kami, aduh, kau ini kenapa sih? Bisa, kawan, nggak bisa motong. Saya minta data di mana Yesus untuk orang Kristen. Kasih data dulu saya itu. Coba saya kasih data dulu lah sebentar. Saya minta data. Kalian 3 orang saya minta data. Di mana Yesus? Aduh, bersikali. Tidak ada datanya. Tidak ada datanya, Bunda. Aduh, turun kau deh, bersikali kau dulu. Betulnya dulu itu daerahmu itu. Kau di pabrik kah, di mana? Kau gali sumur kah? Berisik kau. Jadi saya minta data ya, bos tua, tuanku, data itu Yesus itu untuk orang Kristen. Kan kalian menuhankan Yesus. Di mana Yesus untuk orang Kristen? Kau mengaku kau pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus sujud. Dia berdoa. Diam dulu. Yesus itu sujud, Bang. Yesus sujud berdoa, menengadahkan tangan ke atas. Kau lipat tangan di gereja. Apa yang kau ikuti? Coba. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Kasih tahu saya. Bunda, saya pernah Jangan bilang Bunda. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Jawab, ayo. Saya pernah berdoa. Di mana kau bersujud? Hormati dikit ngomong bersujud saya kalau berdoa. Satu inilah. Saya memejamkan mata. Di mana kau bersujud? Di mana kau bersujud di gereja? Di mana kau bersujud di gereja? Mana? Kepalamu kejedot ke meja. Di masjid. Aduh. Ini kau Kristen ke masjid? Bagaimana kau? Bisa jangan dipotong dulu, Kak, Bunda. Atasnya itu jadi salib. Gimana sih kau? Masa kau Islam? Mencium tanah. Mereka menyembah tanah itu. Kau di mana berdoa di masjid? Kristen nggak boleh masuk masjid, itu kafir, nggak boleh. Nah, saya tanya kau tua. Tapi kami bisa masuk. Aduh, gimana? Saya tanya kau berdoa itu gini ya. Si tua ini ngaku pengikut Yesus. Saya tanya apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus itu kan berdoa sujud. Bentar, Bang. Kau tahu nggak apa yang diajari Yesus? Apa yang diajari Yesus? Sama itu dulu. Udah selesai ya, tua. Apa yang diajari Yesus itu apa? Ya mana ajaran Yesus yang kau lakukan? Ya, kau tahu nggak apa yang diajari? Kau aja nggak tahu apa yang diajari, sok nanya kau. Diajari itu harus menyembah kepada Allah Bapa. Kau diajari gitu, bukan menyembah kepada Dia. Siapa kepada Dia siapa? Kepada Yesus. Siapa yang nyembah Yesus zaman dulu? Ya saya tanya kau menuhankan siapa sih? Kalau di zaman dulu, di zaman Yesus ada turun ke bumi, ke dunia, tidak ada satupun orang yang menyembah Yesus. Cuma pada saat muncul Paulus, baru di situ ada penyembahan kepada Yesus. Ya, jadi di zaman Yesus turun ke bumi nggak ada yang menyembah Yesus. Masalahnya gini, Akang, dia ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nggak satu pun kalian ikuti apa ajaran Yesus tuh, nggak satu pun. Kalian ikuti rupanya. Bunda. Apa yang? Ya kami kan bukan pengikut Yesus. Kami bukan pengikut Yesus, bro. Loh, kami ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami adalah umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad kami. Kan kau sendiri ngaku. Udah ikuti, kan kau mengaku pengikut Yesus. Saya tanyalah kau, apa yang kau ikuti dari Yesus? Mana Yesus itu nyanyi-nyanyi di gereja? Mana Yesus pernah masuk gereja? Yesus itu masuk sinagoge, rumah peribadatan Yahudi. Di mana itu Yesus mengajarkan? Apa kalian disuruh nyanyi-nyanyi? Kau tahu apa enggak? Udah tahu ini apa cuman nih? Ya kasih tahu lah kami kalau ada. Kasih tahu. Mana? Kasih tahu. Kan tinggal klik aja Yesus bernyanyi. Nampak di situ ayatnya. Mana itu Yesus mengajari? Yesus mengajari kamu. Bisa gantian nggak ini?
Bisa nggak, Os? Sebentar. Boleh kah? Ini nanya apa nuntut gitu loh, kok ngotot nanya gitu. Bos. Macam udah tahu, padahal nggak tahu. Tapi ngotot. Justru kami tanya kau kan mengaku pengikut Yesus, bro. Kami tanya lah, Gini, apa yang kau ikuti? Bunda, bisakah kita bergantian? Lah, Kalau tadi udah kasih kesempatan, nggak bisa jauh. Bernarasi sebentar dulu ya. Gimana Boleh ada kah? poin-poinnya? Kasih kesempatan yang lain dong, Bunda. Saya dulu ya, boleh ya. Saya tanggapi dulu. Ya, silakan. Izin ya, izin. Ya, buktikan Yesus itu Kristen, coba. Sebentar. Kita mulai dulu dari yang Yohanes tadi ya dikatakan menjanjikan penolong lain ya. Kita mulai dari situ dulu karena Apa? itu yang dibahas tadi. Sebentar ya. Ada Mi, Kenapa nyerama ribut sekali? siapa bilang? Kurang ajaran Joyan kemarin, Ru. Setengah mana? Lupa di mute itu, Abang host. Mute dulu. Bunda. Oh iya sudah. Ya udah, Oke. yuk lanjut. Gini, di Yohanes 14 kita mulai dari situ tentang Yesus menjanjikan penghibur. Ya, ayat 15, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia Bang. tidak dapat." Bang, izin Kenapa? Bang. Itu memberikan kepadamu penolong yang lain atau seorang penolong yang lain? Sebentar, saya lanjut dulu ya. Janganlah begitu. Enggak bang, yang jujur bang, itu memberikan penolong apa seorang penolong? Coba yang benar, yang jujur bang. Oke, baik. Kata seorang di sini hanya kata bantu. Oh enggak, bukan itu ucapan Yesus itu bang. Itu ucapan Yesus itu, bukan kata bang. Enggak bang, enggak. Kalau salah kita luruskan, bukan kita motong-motong bang. Itu tulisan merah ucapan Yesus. Nah, kenapa ditutup? Kenapa ditutup bang? Bukan data. Kenapa ditutup? Kenapa? Lah, orang nyari. Kalian langsung. Loh, bukan nyari, udah ada itu. Nih. Coba lihat ini. Tiba-tiba berdirilah seorang. Apakah ini orang? Yohanes Kan tidak. 14 bang, nggak usah kemana-mana. Enggak, saya Yohanes menunjukkan 14, dulu bahwa ini cuma itu kata yang kau baca bantu, Yohanes, gitu loh. itu yang kau baca ayat Enggak, mana itu bang? ini dilihat dulu. Ini kata seorang malaikat. Apakah malaikat itu orang? Kan tidak. Ya, Bang, makanya kalau udah kebongkar penipuan, enggak bang, kalau udah kebongkar, abang, udahlah, nggak usah nipu-nipu bang di sini bang. Nah, dengar dulu, Sebentar ya. baca dulu yang tadi lengkap semua. Sebentar dulu. Saya lanjut ya. Masalah bahasa. Jangan lanjut bang, ulang baca bang yang benar. Sebentar. Ini tadi saya sudah katakan rata-rata OTN itu bang. Sebentar itu nggak dulu, lulus Pak. di Coba ujian gantian membaca, gitu Bang. loh. Ya, kau lulus Rata-rata yang terima begitu, itu Bang. piagam itu. Tamat kau jadi Sabarlah, sabar. Sebentar. Kita tanya aja Astaga. kakak. Bentar bang, kita tanya Ya, untuk saya siapa lanjut ya. itu kalau bukan untuk Saya lanjut siapa? dulu ya. Muhammad itu. Muhammad Untuk itu. siapa? Kalau bukan untuk siapa? Oke, menurut Kristen itu untuk siapa? Ayo teman-teman, Ya, itu Kristen. Untuk Roh Kudus. Untuk siapa? Roh Kudus. Dari Oh, 15 Roh Kudus. ke- Berarti Roh Kudus Sebentar orang. ya. Roh Saya Kudus lanjut ya. orang. Makanya tadi seorang malaikat tadi kemana ya ibu? Kalau Roh Kudus itu orang. Loh, sebentar dulu, Bu. Saya jelaskan. Jangan udahlah aku nipu-nipu tadi. Saya minta. Oke, itu Malaikat tadi. itu apa? Orang apa malaikat? Oke, itu bukan. Oke, itu bukan untuk. Oke, itu diam. Itu bukan untuk Rasulullah. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Oke. Kalau Boleh kau nggak nggak saya setuju, baca? untuk Kita siapa? baca ya, kita baca Yohanes 14 ayat 17. Untuk siapa Tuhan itu? kebenaran dunia Dari tidak dapat 15, Dulu, jangan dibaca kau lengkap korupsi ya. semua. Coba Dari 15 bang, sebentar ulang dulu kau lah, baca. gantian lah. Kalau kita dialog itu yang tertiblah sedikit. Ya, kita bukan anak. Udahlah, kau tadi udah bohong. Kalau Kau kasih tadi data, bohong. tapi jangan kau cari licik kau, cari Sekarang saya minta untuk siapa itu? Kalau bukan untuk Rasulullah, kata Kristen untuk siapa? Ayo. Untuk Roh Siapa di situ? Kudus. Roh Kudus itu orang. Roh Kudus orang. Loh, kan saya sudah memberikan Kan pembanding seorang, tadi. seorang di situ. Saya Dikatakan tanya, Roh Kudus itu seorang orang. malaikat. Di mana sih Saya kata tanya bantu di mana itu? di situ malaikat? Otak Saya setengah minta ngomong. kan di situ seorang, Ngeleng. seorang penolong lain. Astaga.
Saya minta kalau Yesus itu, kalau Roh Kudus orang, gimana datanya Roh Coba Kudus orang? berikan kami waktu menjelaskan dulu. Nanti Apa kalian kau tanggapi jelaskan? gitu loh. Bentar budak. Roh Kudus itu saya tanya nih Pak Adep, saya tanya, tapi jujur ya, kita jujur aja. Kita berdua berinteraksi ya, saya juga pengen tahu benar apa enggak pemahaman atau asumsi dari Pak Adep. Roh itu manusia atau bukan Pak? Iya bukan lah. Bukan, oke, udah garis bawahi ya. Roh itu bukan manusia. Nah, kata Pak Dep tadi bahwa ayat ini ditujukan untuk Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus sendiri bukan manusia, Pak. Ya, terus. Nah, di mana ini jalannya jadi ke Roh Kudus, Pak? Ya memang Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus manusia kalau gitu. Kata Pak Dep tadi Roh Kudus bukan manusia. Begini loh, kan saya sudah memberikan tadi contoh malaikat juga disebut seorang malaikat. Apakah malaikat kalau itu tidak licik bukan Kristen itu namanya kata kan bantu. kan memang diajar. Di mana Pak ada seorang malaikat, Pak? Di mana ada seorang malaikat? Hanya dipahami untuk membilang satu orang sebentar malaikat ya. itu apa? Jangan yang lain berbicara, biar saya hadapi mereka ini. Sebentar dulu. Ya, di mana ada seorang malaikat? Nih. Besarkan saya supaya kalian lihat. Nih, kalau mau besar ke Mayrot Pak, kalau mau dibesarin. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Itu kata bantu saja. Oh, berarti malaikat sama Roh Kudus di Anda itu adalah manusia. Astaga. Loh, ya. Pemakaian kata seorang itu untuk manusia Pak, bukan untuk makhluk gaib. Malaikat itu apa? Bilangkan satu biji apa? Malaikat. Malaikat aja. Malaikat aja, nggak usah pakai seorang di situ. Banyak malaikat. Kalau satu orang. Saya lanjut apa? dulu Satu lah, biji apa? jangan rebutan. Nanti kalian tanggapi. Kasih waktu saya 2 menit saja, 2 menit ya. Dikatakan di sini yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, ya, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai di situ kita langsung tahu siapa itu roh kebenaran atau penghibur itu. Ini loh. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Iya, Muhammad itu Roh Kudus itu. Yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Udahlah, lanjut ya. Udah. Jangan hormat di sini. Jangan cara Paulus ke bawah. Jangan licik seperti ular. Ular itu iblis licik gitu loh. Ayat 15. Itu udah jelas-jelas seorang manusia di situ, seorang penolong. Sebentar, Pak. Sebentar. Bukan seorang Roh Kudus. Itu ayatnya kan jelas gitu loh. Sebentar dulu, jangan dipotong. Nah, sekarang kalau gitu, siapa itu Roh Kudus yang memasukkan kalian penuh Roh Kudus itu? Kalian yang penuh Roh Kudus itu siapa? Yang 60.000 denom itu, yang 60.000 sekte itu siapa yang punya Roh Kudusnya? Ayo, siapa? Coba tunjukkan. Ini Protestan, Katolik. Murid-muridnya lu. Coba lah. Kalian ini bertanya mau dijawab tapi nggak mau, gimana tuh? Ya berarti Roh Kudus itu manusia ya, udah pik ya bahwa Roh Kudus itu adalah manusia karena di situ dikatakan seorang penolong. Iya, membilangkan satu biji itu apa untuk malaikat? Apa coba bahasa Indonesia? Untuk malaikat aja udah. Untuk malaikat. Malaikat. Ayo, kenapa? Ini apa? Iya, malaikat kalau banyak. Kalau satu biji berarti malaikat. Ayo. Kalau orang bisa menjelaskan itu dihalangi, tidak dibolehkan. Nah, karena kalau satu malaikatnya berarti malaikat. Kalau banyak malaikat. Ya itu kan menceritakan penampakan mukanya seperti manusia. Makanya si orang dibilang. Yang melihat itu seperti muka. Oh, berarti Roh Kudus mukanya kayak manusia ya? Loh. Manusia ini loh, Anda yang bilang tadi mukanya seperti manusia gimana sih? Manusia meniru rupa Allah. Ya berarti manusia dia. Ya, bukan manusia, kita yang meniru dia. Loh, kok bukan manusia? Yang namanya seorang ya pasti manusia lah. Kalau tikus misalkan masa seorang tikus, di situ ada seorang tikus, kan pemikirannya gabrol. Di situ ada seorang anjing, di situ ada seorang babi, kan otaknya gabrol. Iya. Ini dia. Gimana sih? Kayak apa aja gitu. Seorang itu untuk manusia, bos. Seorang itu bos. Wah iyalah, kalau seorang itu lu sekolahnya sampai ini sih, sampai pagar nggak sampai kelas, makanya nggak pintar-pintar lu bos. Dengar.
Masa untuk seorang itu dipakai ke gini? Di situ ada seorang babi loh. Kita sate yuk, enak loh babinya. Masa ke babi seorang? Gimana sih? Yang usah nangis lah kau. Ya iyalah terserah gua lah. Gua kan orang pintar. Iya, pintarmu bodoh. Oh, lu yang bodoh. Masa seorang ke babi? Udahlah. Masa seorang ke anjing? Baguslah, aduh. Ini gaya anak TK semua sih, aduh. Ya makanya lu jangan jadi anak TK, botol-botol terus. Kan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita Coba host, besarkan dulu kembali. Besarkan, saya tunjukkan kembali. Bang Dev, izin Bang Dev. Sebelum abang lanjut lagi Bang, tadi abang sudah menunjukkan kemampuan membaca abang itu masih bermasalah. Saya izin Bang, kalau bisa abang baca data. Gini Bang, saya tampilkan data Bang, abang coba baca, boleh nggak Bang? Ini saya mau tunjukkan bahwa Besarkan baca Bang, apa yang kau tampilkan itu Bang, kami udah baca. Ini tidak besarkan Romawi, biar dia baca, biar dia baca. Ini licik nih. Mereka nih kalau tidak licik, tidak seperti itu. Itu baca benar-benar itu. Seorang penolong. Kok licik? Otakku yang seorang penolong bilang situ. Coba besarin saya Bang, biar dia baca Bang. Coba. Bisa kau bacanya nih Bang? Itu versi TB Pak. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kata seorang di situ. Itu hanya dalam TB. Tidak sempurna keyakinan dan keimanan sama kafir Kristen. Coba baca ini. Ada nggak seorang di sini? Kayak Paulus gitu. Ini bahasa apa yang bahasa Ibrani ya? Baca bahasa. Ada nggak kata seorang di sini? Tidak ada. Bang. Ini loh. Izin bang. Saya udah baca apa yang data yang abang bawa tadi. Saya sudah baca Bang. Mereka tidak mengenal Bang. Izinkan saya Bang. Coba besarkan dulu nih. Besarkan, saya tunjukkan ini. Abang. Besarkan dulu. Izin Bang. Mereka anak-anak. Abang tadi menunjukkan kemampuan membaca yang sedikit nyeleneh Bang. Abang motong-motong, loncat-loncat. Kenapa kalian takut kalau ditunjukkan data? Kenapa kalian takut? Coba baca datanya, jangan sekali semua. Ini baca. Mata ini cuma 2 biji, bisa ke kiri ke kanan rupanya. Coba. Bang, diam Bang. Iya, saya tahu itu dalam TB. Iya, tahu apa? Tetapi dia dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Abang nggak bisa baca. Aduh, susah sekali. Aduh, kenapa malu-malu baca ini Bang? Besarkanlah ini dulu, apa susahnya? Saya tunjukkan. Saya tahu itu TB, terjemahan baru. Satu-satunya yang menampilkan kata seorang. Ya coba baca dulu ini Bang. Gak ada seorang di sini Bang, gak ada seorang di sini. Romawi ini, Romawi. Yeremia itu buku siapa? Kau baca dulu lah. Ya, itu kitab siapa? Jangan asal baca. Ini ada di Bibelmu nggak ini? Iya. Ini ada di Bibelmu nggak? Itu kitab orang mana? Orang Yahudi apa orang mana? Ada di Biblosmu nggak ini? Ya ada memang, tapi itu kitab siapa? Ada. Kalau begitu yang tertulis di Biblos ini. Oh, berarti PL bukan kitab Kristen. Berarti PL bukan kitab Kristen berarti. Itu PL bukan. Berarti itu hanya mencuri doang, nyolong, maling, itu hanya maling doang itu. Nyolong. Dengar. Kok malu baca Bibel umatku itu? Umatku itu siapa? Orang Yahudi. Kristen. Makanya aku bilang itu kitab Bang, siapa? sebentar Bang, sebentar Bang, izin. Dia bilang Roh Kudus itu belum datang. Yesus pergi baru datang Roh Kudus. Itu kata mereka kan, itu Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Apakah Roh Kudus itu belum datang? Ingat. Aduh, berisik sekali dia. Bunda. Sebentar, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus sudah turun loh. Ya, tapi kata Yesus di sini, kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Padahal Roh Kudus sudah datang, udah ada ketika Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun. Berarti yang di situ bukan Roh Kudus. Kalian yang bertanya tapi nggak membolehkan orang menjawab. Itu loh. Sebentar, Oten, karena kau nipu. Kau bilang itu Roh Kudus. Roh Kudus itu turun ketika Yesus dibaptis. Sudah turun Roh Kudus. Yesus bilang tidak akan turun dia sebelum aku pergi. Siapa yang bohong? Yesus atau kau? Oten-oten ini. Ya, Yesus bohong karena Roh Kudus sudah datang. Nggak ada yang kau yang salah. Berarti kau tolol. Nah, kita buka data ya. Kita buka data ya. Kita buka data. Sebar. Saya itu berdata. Cuma kau itu suka data tapi kau menipu. Kau ngeyel. Nah, saya buka data. Sabar kau, kafir. Tadi data ku tunjuk banyak. Kau nggak ada itu. Cuma nipu-nipu. Kau tunjuk data, kau nipu lagi.
Saya tunjuk data nah di sini ya. Kau bilang kan Dialog tadi yang itu sehat untuk Roh lah. Kudus. Kafir diam dulu. Tadi kau bilang itu. Mohon maaf ya teman-teman. Memang aduh bersih kali kau bang. Memang narasi saya, suara saya kan gini orang Makassar. Tapi hatiku lembut. Cuma saya tegas ya sama penipu. Kau Makassar Saya kan tegas melembut. sama penipu. Sama penipu saya tegas. Nah, coba tengok ini ya data ya. Tengok data ini. Kau bilang tadi itu Roh Kudus. Yang dimaksud Yesus itu Roh Kudus. Akan datang seorang roh penghibur, katamu Roh Kudus. Tapi fakta di Bibelmu kau nipu. Sebab di sini ketika Yesus dibaptis turun Roh Kudus. Ini Roh Kudus sudah turun ini sementara Yesus dibaptis sudah turun. Roh Kudus itu Roh apa Kudus itu? ini. Iya, Roh Kudus itu apa? Tuhanmu pihak ketiga yang serupa Allah burung. kan? Allah, oke, kita ikuti. Pihak ketiga Oke. serupa burung kan? Iya, kita ikuti. Kan dia bilang, kafir dengar dulu kalau kita ngomong. Yesus bilang tadi di 14 sekian sampai di bawah itu, roh penghibur itu tidak datang kalau saya tidak pergi. Yesus masih ada nih nongol disiram air ini, dia turun ini, Roh Kudus turun. Kemudian Roh Kudus turun di atas Yesus. Berarti dia udah ada dia sebelum Yesus pergi udah Roh Kudus ada. itu Allah kan? Berarti tadi itu bukan Roh Kudus yang dimaksud. Kalian nipu. Katamu itu Roh Kudus. Ya kan kau bilang tidak akan datang kalau itu Roh Kudus. Oke, kita ikuti itu Roh Kudus. Oke, lanjut. Iya, tapi kau bilang kan kata Yesus, Roh penghibur itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Ya orang dia masih Padahal di situ. sini udah datang ini Yesus masih ada, Roh Kudus datang. Ya sudah gantian. Kenapa rupanya? Ya itu maunya Gantian, Yesus ya. Kok Rama. kau pula yang ngaku. Berarti itu bukan Roh Kudus, kuclu. Kudus. Gak ada rohnya. Tuh tolol kali dia nih. lanjut, itu Kau Roh bilang Kudus udah tadi, lanjut. kau Nah. bilang tadi itu untuk Roh Kudus kan? Ya Kau udah, nolak lanjut. kalau itu Mau adalah apa, Nabi yuk? Muhammad kan kau Gantian kau dulu ya. nolak kalau itu yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad. Kau tolak kok. Bukan. Berisik kali Bukan. ini orang ini kafir laknatullah. Kau mute dulu lah kau itu, Dep. Aduh. Sebentar gini ya, gini teman-teman. Tadi kan Gantian lah, jangan kau yang menjelaskan Alkitab. Itu bukan kitab kamu loh. Udahlah kau kafir, kau nipu, udah baca nipu-nipu. Gini, kan kau sendiri bilang itu bukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan nubuatan untuk Rasulullah. Oke, taruh Kau bilang itu untuk Roh Kudus. Ya udah, itu Sebentar untuk Muhammad, kenapa rupanya? Aduh, ini orang ngeyel kali pula. Lagi sekarang kau sudah mengakui itu untuk Nabi Muhammad. Ya udah kalau sudah untuk mengakui kau kan tadi mengkonter bahwa itu bukan untuk Nabi Muhammad. Berarti Kau bilang Muhammad untuk itu Roh Kudus. Tuhan Allah. Cuma nanya kau. Akuilah Ada itu. Tuhan Kalian Allah itu mengakui Nabi itu enggak? Muhammad di mana? Di mana Dia mengakui itu datanya? enggak? Tengok ini. Sekarang udah selesai aku botol. sudah mengakui itu untuk Nabi Muhammad ya. Sekarang Nah, saya tanya, mengakui. yang mana Tuhanmu Berarti ini? Muhammad Bos itu Tuhan Tuan. Allah. Bos Tuan, nggak ada kami mengakui Roh Kudus itu Allah. Nggak ada kami mengakui itu ya. Di sini Kalau Roh nggak Kudus kau itu akui, ya bagi udahlah, kami berarti bukan malaikat Roh Kudus. Jibril. Oten kafir tolol kali. Nih, di sini saya tanya yang mana Tuhanmu ini? Ayolah teman-teman nih, yang mana Tuhanmu ini? Ini apa yang di atas nih? Si Bapak atau ini si burung atau ini? Yang mana? Yang mana itu Tuhanmu tetap ini? Allah kan? Ini kan judulnya Tuhan jejer tiga, Tuhan jejer tiga. Ini kan iya, satu oke. Bapak Roh Kudus. Ini Yesus lagi diguyur itu kan air Tuhan nih semua, sama kan? Yohanes. Ya, Tuhan Yang semua mana itu kan? Tuhanmu? Berarti Iya, Tuhan tiga semua itu Tuhanmu. kan? Ya, jadi Tiga Tuhanmu. Ya iya. Wih, banyak kali Tuhanmu bang. Ya kenapa kalau banyak? Ada masalah Wih, kalau banyak. keren. Ingat ya teman-teman, Tuhannya Oten tiga. Tiga Tuhannya di bos tua ini Ya, tiga orang ya, tiga Tuhannya. dia sendiri kok. Wih. Mananya? Ingat ya, Sekarang ini ikuti dulu, laki-laki ya. ikuti dulu katamu tadi. Dengar Itu dulu. merujuk, Ini kan merujuk laki-laki. nabimu, coba. Kan sudah kau sudah akui bahwa itu bukan Roh Kudus. Sudah kau tahu itu Nabi Muhammad kan? Udah kau akui kan nubuatan Nabi Muhammad kan? Udahlah, kita bahas ini Tuhanmu yang berjajar tiga. Ada Bapa, ada Bapa, Diakui ada tapi tak burung diakui. merpati. Cuma nanya. Diakui Ada. tapi tak diakui. Ini tolol kali dia ini ya, nggak mengerti, nggak paham bahasanya sendiri. Nah, ala Gila kau, Bapak, Mama, Roh Mama. Kudus. Diakui, Yang tapi mana tak Tuhan diakui. Ini ada burung, ini ada Diakui, burung ya, tapi ini tak diakui. burung, ada burung, Roh Kudus itu ini pun adalah laki-laki. Tuhan. Apakah ini ada Itu burung merujuk juga ini kepada sama-sama Muhammad. burung? Kalau yang istri ntar saya ini nanti. Ya, silakan, Bang. Silakan, lanjut. Saya ahli istri nanti masalahnya. Belum paham ini istri. Maaf ya Pak Ustadz ya kalau kayak